ibadah hari Minggu. Orang yang dipromosikan jadi Tuhan aja nggak pernah menyuruh ibadah hari Minggu. Masuk akal. Dan itu kan masih kemana-mana gitu. Semua orang berpikir sama. Ya juga. Akhirnya datang ke gereja cuman untuk kawin mati gitu doang. Itu pun dulu. Sekarang yang kawinnya Asep dan Ujang. Mau datang dia. Iya pengen kawin Asep dan Ujang. Si Asep si Ujang kawin di gereja. Nggak boleh. Kian Santang. Nggak lagi. Kawin di gereja nggak bisa. Teman-teman sekalian, itulah yang terjadi. Haram laki-laki kawin dengan laki-laki, nggak boleh, nggak enak, nggak boleh juga. Tapi itu fenomena yang terjadi ketika Islam datang, ketika Al-Quran datang, maka Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruhnya, semua manusia. Coba baca Quran. Quran ini dibacakan teman-teman sekalian. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang aku perintahkan. Ulangan 18:18. Siapa yang tidak mengikuti pengajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, Nabi Abraham, bangkitkanlah dalam mereka rasulan, seorang rasul, Nabi Muhammad, minhum, di antara mereka, yatlu alaihim ayatuka, yang akan membacakan firmanmu. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Wa yu'allimuhumul kitab, dia akan mengajarkan segala yang aku perintahkan, mengajarkan kitab ketetapanmu. Wa yuzakkihim, yang tidak mengikuti perintahnya akan dimintai pertanggungjawaban. Wa yuzakkihim, disucikannya dari pertanggungjawaban. Wa yuzakkihim, Nabi Muhammad. Jadi hubungan antara buku-buku itu terkorelasi. Ingat nggak ketika kesaksian Yohanes? Yohanes didatangi tuh oleh orang Yahudi kan, suruhan dari Yerusalem, khusus untuk menginterogasi Yohanes dalam kasus yang sangat fenomenal, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Mereka bertanya kepada Yohanes, apakah engkau Mesias? Apa kata Yohanes? Bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Pertanyaan berlanjut. PR besarnya dituangkan. Apakah engkau Nabi akan datang itu? Apa kata Yohanes? Bukan. Sedangkan di situ ada Yesus. Dia yang ada di tengah-tengahmu, tapi kau tidak mengenalnya. Dan Yohanes tidak pernah mengades, oh ini Nabi akan datang, ini Yesus. Nggak ada Yohanes. Bukan Yesus, Yohanes bukan Nabi yang akan datang itu. Lalu siapa? Baca Ulangan 34 nomor 10. Tidak ada nabi lagi yang seperti Musa dari Bani Israel. Apa urusannya? Karena di Ulangan 18 dikatakan nabi itu seperti engkau, like unto thee, seperti engkau Musa, Moses, seperti Musa, harus seperti Musa. Tapi tidak ada nabi lagi selain dari yang seperti Musa dari Bani Israel. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, untuk menginsafkan dunia. Lihat. Keren nggak? Keren lah. Yang benar itu yang mana sih, Kang Chan? Yang benar itu yang, tapi kalau menurut saya mah yang benar itu Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bukan pada mulanya firman. Itu sadaqallahu azim, mana benar Allah yang Maha Agung. Berarti bukan Al-Pada El Gibor, bukan ya? Gimana? Bukan El Gibor berarti ya? El Gibor, El Shaddai. Ya, itu nama-nama Tuhan. Kalau kita buka Sefaria, orang-orang Yahudi memberikan nama Tuhan ada 7. El, Eloah, El Shaddai, El Elyon, Sefoat, apalagi ada 7. Mereka menamakannya Tuhan. Jadi gini ya, ini metodologis. Eroi ya? Apa? Iya, enggak ada 7, ada 7. Cuma lupa, nanti kita buka. Nah, tapi banyak. Seperti itu Hashem, terus apalagi Adonai, itu kan gelar-gelar jabatan. Karena mereka punya semacam sistem, jangan menyebut nama-nama Tuhan dengan sembarangan, jadi nggak boleh. Gini, saya ada 3, Pak Arif nih banyak ininya, banyak mahasiswanya.
punya 3 yang mengajukan proposal kepada Pak Arif. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Pak Arif tanya, ngasih proposal, apa proposalnya nama Tuhan dari Tuhanmu? Orang Yahudi mingkem aja, mereka memang punya aturan, nggak bisa. Hashem, apakah Hashem nama sang nama? Maksudnya enggak, bukan. Adonai, apakah Adonai nama? Enggak, bukan. Nggak bisa, kau nggak ada proposal. Oke lah, gitu. Mereka oke-oke aja. Kristen, lalu ditanya Pak Arif, Kristen siapa nama Tuhan? Yahweh. Mana ada Yahweh? Yahweh itu abad 16, dibuat oleh Genedabrus. Ada itu namanya Genedabrus. Abad 16. Nggak ada, orang Ibrani nggak pernah mengenal nama Yahweh. Nggak ada. Lucu. Masa ada nama Tuhan namanya Hahe? Tuhannya Hahe, Kepas Hahe. itu ya, boleh. Iya. Siapa nama Tuhan lu? Nama Tuhan gua mah keren dong. Siapa? Hahe. Mantap. Gitu. Kalau kalau sudah diajarkan sama Tuhan, ngapain harus bingung lagi kan? Dia nanya, Tuhan yang mana? Yang huruf balok semua? Kata, kok nanya? Terus, emang ada berapa huruf Tuhan? Ada Tuhan huruf balok semua. Nama Tuhanmu, aku adalah aku. Aku adalah aku. Nama Tuhan Yesus. Nah, loh, Yesus kan bukan Tuhan. Iya dia. Nggak bisa, kau proposalmu kacau proposalmu. Dulu saya suka baca Pak Arif novelnya Sherlock Holmes. Sherlock Holmes itu kalau melakukan analisa, kalau ada 10 kemungkinan, 9 semuanya gagal, berarti yang ke-10 itulah yang benar. Itu metode Sherlock Holmes itu, Sir Arthur Conan Doyle. Kalau ada 3 proposal, yang kedua tidak bisa mengajukan, maka yang satu benar. Tanya ke Ustadz Alif, Ustadz Alif, apa nama Tuhanmu? Allah. Oh, yakin benar Allah nama Tuhan. Mana datanya? Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Wih, bener juga. Ini nggak bisa nama Allah. Musa Tuhannya punya nama, Yesus Tuhannya punya nama. Tapi dari Kristen dan dari Yahudi tidak bisa mengajukan nama. Secara metodologis hanya dari Islam yang mengajukan nama. Jadi nama Tuhannya Yesus adalah Allah, nama Tuhannya Musa adalah Allah. Itu bukan hanya teologis tetapi metodologis. Deduktif. Masa nama Tuhan aku adalah aku? Ya, Bang Martin. Bang Martin, selamat siang. Halo Bang Martin. Ya, shalom. Ya, Pasti Kristen. salon. Bang Martin, Ya, dari Kristen mana Bang Martin? Guru Kristen ada monitor belum nih? Kristen mana? Kristen, pokoknya Kristen, enggak usah Protestan apa Katolik? Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Pasti bohong. Yesus. Pasti bohong. Nipu ini. Oh. Ya, Kristen. Ya, Dende. Ada dulu. Nih ada Haji Teng. Mohon izin, Paman. Aku Ya, menunggumu dari Sandi, Saudara Martin. Besarkan Pak Martin, Pak Ken Santang nggak usah saya. Sudah dituliskan di langit ketujuh, suatu saat kau akan berjumpa dengan yang namanya Bang Suma, Bang. Si Suma KW-KW. Mama Ayo angkat tema yuk, Saudara Martin. Ayo Kita angkat diskusi. tema. Syaratnya adalah Syaratnya. lembutkan hati, gunakan akal sehat. Yuk. Iya, saya bertanya sama si Suma itu. Pakai tema Boleh, dulu, silakan. Martin. Iya. Temanya apa gitu? Bang? Temanya apa, Silakan. Martin? Tema. Saya bertanya dulu, nanti baru tema. Ya, silakan. Ayo silakan. Silakan. Apa benar Silakan, Bang. kesibukan para Suma nanti kalau mati naik masuk surga nanti memecahkan perawan? Apakah benar? Salah satu aktivitas manusia di atas muka bumi ini adalah Di surga bukan di bumi. saya menjawab dulu, Bang. Di Makanya tadi saya surga katakan bukan di bumi, yang di oke, bumi iya. Salah Itu satu yang kegiatan pertama. Yang manusia. kedua, apa betul Muhammad nikahi anak umur 6 tahun? Iya, betul. Ya, oh iya benar Apalagi ya. Ya selesai sudah.
Oke, gantian saya bertanya boleh? Iya, ya belum dijawab sudah ditanya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ini ada nggak sih yang Kristen yang Bagaimana? sedikit agak berakal gitu ya? Apakah jawabmu? Benar atau tidak? Saya katakan iya. Oh iya, ya Benar. kalau iya ya sudah. Berarti itu Ya ajaranmu. sudah, boleh. Itu ajaranmu ya? Iya, sekarang boleh saya balik. Oke. Oh iya itu ajaranmu Sekarang ya? boleh Oh, saya ya, kalau bertanya? sudah ya sudah. Ternyata itu ajaranmu hanya itu doang. Oke, giliran saya bertanya boleh? Kabur. Allahu Akbar. Jadi Nabi Muhammad menikah, tidak salah. Kemudian di surga ada hubungan suami istri laki perempuan, tidak salah. Nah, bantahannya di dalam kitab mereka Wahyu, di surga ada hubungan mempelai wanita, mempelai pria. Seluruh Kristen laki-laki ketika masuk surga menjadi mempelai Wanita. wanita. Nah, pokoknya pakai otak lu. Lu jadi mempelai wanita di surga, mampus lu. Mending saya di surga ya, menjadi mempelai pria dan kemudian bidadari mempelai wanitanya. Masya Allah, subhanallah. Lu masuk surga, lu jadi Pak lu jadi wanita di dalam. Mampus sudah kau. Hanya orang gila yang mau percaya kepada ajaran seperti itu. Laki-laki masuk surga jadi mempelai wanita. Kemudian menikahi anak di usia 6 tahun. Menikah berarti menghalalkan. Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun dan kemudian bergaul bersamanya ketika kemudian padanya sudah ada kesanggupan menjadi istri dari baginda Rasulullah Muhammad SAW di usia 9 tahun. Sudah ada kematangan jiwa, kematangan fisik, kematangan mental dan seterusnya. Tak ada yang hukum yang dilanggar. Hukum agama tidak dilanggar, hukum adat tidak dilanggar, tak ada hukum yang dilanggar. Alhamdulillah. Nah sekarang bagaimana di Kristen? Ayo. Di dalam kitab saudara jelas sekali pengajarannya. Contoh di dalam Galatia 3. Tidak ada batasan laki dan perempuan. Sama saja. Mau laki-laki, mau perempuan, sama saja. Mereka semuanya adalah satu. Yang kedua, di dalam agama Kristen tidak ada batasan usia. Kapan wanita di Kristen bisa dinikahi? Apa dasar pijakannya? Usianya ditentukan di usia berapa? Berapa tahun? Apa dasar pijakannya? Syarat sah kawinnya apa? Tidak dijelaskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudian informasi terkait dengan Islam. Menikah cukup 4 maksimal jika mampu adil. Kalau tidak sanggup adil, cukup 1 saja. Islam, gitu loh. Lalu kemudian kesemua agama ajaran Nabi Muhammad tentang pernikahan, hubungan suami istri dan seterusnya tidak menghantarkan umat Islam menikahi anak usia 6 tahun. Umat Islam bukan umat pedofil sebagaimana tuduhan orang-orang Kristen terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad. Faktanya Nabi Muhammad tidak mengajarkan kemudian umatnya untuk menikahi anak usia 6 tahun. Kenapa? Karena tidak semua manusia, khususnya umat Islam, bisa menahan diri sebagaimana Nabi Muhammad menahan diri terhadap Siti Aisyah. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah tidak menjadikan umatnya semuanya mengikuti contoh tersebut. Dikarenakan umatnya tahu apa hikmat di balik pernikahan Siti Aisyah dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak menjadi adat kebiasaan umat Islam menikahi anak di bawah umur. Tidak menjadi kebiasaan umatnya Nabi Muhammad melakukan kemudian persenggamahan terhadap anak usia 6 tahun ke bawah.
tidak menjadi sesuatu yang menjadi isu global bahwa umat Islam gemar kepada anak-anak kecil. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menghujat Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun, ternyata seluruh dunia menggaungkan betapa banyak anak-anak kecil menjadi korban pedofil dari tokoh-tokoh agama yang telah menuduh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sejahat apapun fitnahan, serendah dan sehina apapun pandangan orang-orang Kristen terhadap Nabi Muhammad SAW, pada endingnya tidak ada masjid yang menikahkan, mengkawinkan sesama jenis dalam Islam. Tidak ada imam, tidak ada tokoh agama Islam, ustadz, kiai yang menikahkan sejenis di dalam Islam. Fitnah terhadap Nabi Muhammad tidak menghantarkan kemudian fakta real umatnya melakukan nikah sejenis. Tetapi mereka yang menuduh, memandang hina umat Islam, memandang rendah Nabi Muhammad dengan menikahi Siti Aisyah istrinya dengan sah halal, ternyata mereka yang mempraktekkan nikah sejenis, saudara-saudara. Mereka yang melegalkan nikah sejenis, saudara-saudara. Sehina apapun tuduhan dan pandangan mereka terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menikahi istrinya yang sah, Siti Aisyah, tidak menghantarkan umatnya menjadi pencetus penyakit kelamin di atas muka bumi ini. Sehebat mereka menghina Nabi Muhammad, sejago-jagonya mereka memfitnah dan merendahkan Nabi Muhammad atas hal ini, fakta di lapangan ternyata penyakit AIDS, penyakit sifilis, penyakit kelamin, semua berasal dari negara-negara mayoritas non-Islam. Semua berasal dari negara-negara yang mengaku dirinya anak-anak Tuhan Theos. Penyakit kelamin tertinggi diderita asal usulnya semua dari negara yang mayoritas menghina Nabi Muhammad SAW. Fakta real, buka mata kalian, lembutkan hati kalian. Sehina-hina mereka telah menjatuhkan satu hukuman terhadap Nabi Muhammad dengan mengatakan beliau adalah pedofil, mengatakan beliau mengajarkan sesuatu yang tidak senonoh. Faktanya umatnya tidak jatuh kepada pembuatan Al-Quran atau terjemahan Al-Quran yang spesialiskan untuk mereka yang mengalami penyakit kelainan seks. Akan tetapi faktanya, justru mereka yang menghina Nabi Muhammad, yang telah berkarya sedemikian rupa, menciptakan kitab yang mereka anggap suci spesial untuk kalangan J. Maka santer di Amerika dari tahun-tahun kemarin ada terbitan Bible spesial untuk golongan gay. Tunjukkan Al-Quran. Dikarenakan ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka umatnya kemudian dihukum, dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi dengan menghantarkan hati mereka bergerak membuat Al-Quran khusus untuk gay. Mana? Tak akan pernah Anda temukan. Tapi Bible spesialis untuk gay itu ada di tengah-tengah mereka sang penghina Nabi Muhammad. Selanjutnya, sehina-hinanya fitnah keji yang mereka lontarkan, yang mereka lemparkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, tidak menghantarkan umatnya membuat alat kontraktor seks, apa sih berat kali ngomongnya, kontrasepsi. Kontrasepsi, betul. Kontradiksi, apalagi kontraindikasi, apalagi alat-alat itu yang itu
Black Mamba, Nggak Black Mamba. ada. Black Mamba. Blackberry. Blackberry. Itu. Buka. Kemudian ada gambar salib ujungnya. Lama sudahlah. Itu perbuatan siapa? Hah? Itu perbuatan siapa? Bikin boneka lengkap dengan lubangnya. Alamak. Siapa yang membuat itu semua? Orang-orang yang memfitnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka lebih binatang dari binatang. Huhui. Ada itu. Ada itu katanya alat yang dibuat sendiri untuk getar sendiri, goyang sendiri. Alamak. Masalah generasi. Dari mana ini? Mereka yang telah menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpuk mulutnya oleh Allah sehingga mereka nyata di depan dunia merekalah pelaku kebinatangan tersebut. Nah ini ada pakarnya ini, pakal dildo hadir. Gak lama buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba boleh dibuka sedikit? Boleh dibuka sedikit aja. Bisa nggak? Nanti Yang penting kena. kelihatan. Sedikit aja. 1, 2, 3. Tengok. Kalian menghina Nabi kami, kalian menghujat Nabi kami, tapi ternyata kalian seibarat tai yang berteriak, bau, kau kok bau. Sementara dirimu sendiri bukan hanya bau, tapi engkaulah kemudian ampas tai itu. Bang Indra, syukran. Ayo, bertanya saya iakan. Besarin Kang, dikit Kang. Besari Kang. Yang tidak kuat imannya ya. jangan lihat. 1, 2, 2, 3. Ulang. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak nampak. Aduh, parah ini. Nggak nampak. Lagi. Mukanya aja, mukanya jarak dekat, mukanya di zoom mukanya. Kita mau lihat. Pelan-pelan mukanya aja, Bang. Ayo, Bang. Ayo, mawar. Mukanya siapa ini? Jauhkan. Jauhkan. Masalah generasi. Ini pekerjaannya Imrus ini. Ya. Apa tuh? Udah, nanti aku kena. Masalah generasi. Aduh, kayaknya tangannya yang kiri kanan itu untuk masuk ke lubang pantatnya kayaknya. Agaro agatu. Masalah generasi. Manrase senjata. Terus ke bawah. Kayaknya aneh deh dibawanya. Cek. Alamak. Aduh. Ini teman-teman sekalian, ini bisa jadi besok hari kalau orang-orang itu sudah pada malas kerja di sawah, ya. Kalau sudah pada malas ke sawah, solusinya mungkin seperti itu. Itu kan ada gagang cangkul, ya kan? Ujung cangkul gagangnya itu kayak tadi bagus. Rajin orang ke sawah. Tapi yang itu. paling saya suka ini sih, Mantap bom. sekali. Syukron Bang Indra. Ini kenapa ini? Kenapa ini modelnya? Kenapa? Enggak tahu ini bom ini. Sorry ya saudaraku ya. Makanya jangan menghina sopaten. Benarkah dalam surgamu itu ada bidadari? Yes. Kesibukan kami kemudian bersama dengan bidadari. Kesibukan lu apa? Menjadi mempelai wanita. Masalah generasi. Dalam kehidupan kekal Anda jadi wanita. Selamat pagi. Dan ini sudah ada praktek Bunda Melki.
Bunda Melki itu percontohan itu. Tante Melki. Tante Melki. Kemarin itu saya coba pancing dia kan. Ternyata keluar aslinya. Aduh, parah. Gila bener mereka ini. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billah. Allah. Tahu aja Hisugi kalau kita lagi bahas ini, dia langsung datang pada tadi nyenyak tidurnya dia tuh. Ustaz Sugi Begitu tahu deh. ya Gurunda ya. Ustaz Sugi tahu Ya betul. dengar, sinyalnya kuat kalau bahas itu langsung dia meluncur. Paling seneng anu. Tunggu sebentar lagi dia hilang di permukaan sini. Langsung ditarik sama TikTok. Aduh, ini. parah. Anak babi naik lagi, Gurunda, anak babi nih. Kau sudah dengarkan pernyataan saya tadi? Batlas, kau sudah dengarkan tadi pernyataan saya? Di surga semua laki-laki, dengar. Banyak penipunya, lu banyak penipu. Di surga semua laki-laki Kristen menjadi mempelai wanita. Pembohong. Lu hanya pembohong aja. Ada yang dengar sama lu. Lu pembohong. Oke. Lu pembohong. Di dalam kitabmu Lu- semua laki-laki lu di surga pembohong. nanti menjadi mempelai Lu wanita. Batlas. Batlas. Lu takut dengan Edis. Batlas. Ini Bu Sofia Tuh. Ini apa Batlas? Ini apa gak? Ini gambar apa itu Batlas? Lu takut. Batlas itu gambar apa? Gambar apa itu Batlas? Lu Itu gambar apa? Lu Batlas. Otak lu itu saya taruh di pantat. Kalau lawan saya percuma. Lu susah. Batlas. Lu itu susah. Makanya otak lu itu. Sakit hati Ini dia. ini Sakit kira-kira hati. yang bikin ini otaknya kotor atau bersih kotaknya ini? Otak lu cocok dengan babi. Ini yang bikin ini otaknya bersih atau kotor? Yang bikin itu tadi Bang? Bang? Itu otaknya bersih atau kotor itu Bang? Bersih lah. Bersih otaknya. kan di mana-mana ingin selalu bersama Tuhan, ya kan? Nah, bersih lah. Oh, iya. Di mana-mana ingin bersama Tuhan. Oh iya. Segmen sama Tuhan dia. Bang Alim Nah, Bahri itu ini- syukran Bang. Iya. Kasih ya Bangku. Bang Alim Bahri barakallahu fiik. Ingin bersama Tuhan, jadi pada saat mencangkul pun dengan Tuhannya ya. Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Ini teman-teman kalau tidak ada kerjaan mending ambil itu saudara-saudaraku yang sudah dibaptis, ambil yang gitu jualan, laku itu, bawa ke gereja jual di dalam pasti laku. Nah. Gimana itu otaknya itu kalau yang beli itu ya? Tuhan, maafkan hambamu Tuhan. Izinkan aku menggunakanmu untuk terbang ke surga. Tuhan. Sudikah kau menemani aku Tuhan? Bersama memadu kasih sampai pagi. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman muslimah yang Anda dibawa, terpaksa kita digiring ke sana ya karena ada yang bertanya tadi tentang itu dan pas kita pingin balik nanya kabur. Assalamualaikum. Ya. Waduh, yang naik perempuan mati. Ya, Guru waalaikumsalam. Mbak, ini muslim. Warahmatullahi. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh. Nah, yang perempuan jangan naik dulu. Sedangkan yang di YouTube dan di TikTok yang perempuan tutup mata dulu. Ya Allah ya Karim. Aduh. Cuman ini akhi, salah karena dia tidak pakai sakar kuda. Harusnya yang besar sakarnya. Tapi kok mereka bikinnya bener itu Gurunda, udah disunat itu tadi yang dipoto itu. Oh gitu. Wih, aku ketemu yang baru. Iya, udah disunat itu.
ketemu yang baru. Aduh. Hancur ini. Wah, ba. Apa itu? Nggak jelas. Enggak jelas. Apa itu? Trisula. Apa itu? Apa itu? Salib. Salib tapi barang wanita yang dipakai. Coba. Ini penting. Kalau ini aku serius. Mana lihat? Enggak. Itu mah itu mah tokek yang dijemur kering. Mana ada ada aja ini Itu cicak yang dikeringkan. Tapi ada alamak. Aduh. Oh, saya tahu. Itu sebenarnya lebih afdal sebenarnya yang itu Kenapa? Tuhannya kan keluar dari gua ini. Betul nggak? Lebih kena. Ada lebih kena, benar nggak? Ada lebih afdal. Iya, lebih afdal. Karena Tuhannya kan keluar dari situ, habis itu dia digantung, disalib. Benar ini. Kalau yang tadi yang pertama, ya gimana? Yang pertama gimana ceritanya? Apa maksudnya yang pertama tadi itu? Apa maksudnya yang pertama tadi? Yang terakhir ini yang bagus. Ada marah. Ampun deh. Baru tahu ini aku ada yang model kayak gitu juga ternyata. Allahu Akbar. Halo. Salam. Iya. Ada di bawah? Di atas. Sugi literaturnya luar biasa ya. Kayak literatur ya. Salam. Iya. Nggak ada vlog. Aduh, bisa kayak jadi cetakan kue itu. Aduh. Kue apa lagi cocoknya nanti ya? Pening saya, serius pusing aku oleng langsung aku Aku bikin kopi dulu Mual juga aku dibuatin orang. Itu buatnya tako dading. Ayo teman-teman Oten biar diskusi sini naik Oten. Gak tahan saya. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas. Makanya ya saya udah ngomong dari tadi, jangan menghujat, jangan menghina. Sekalinya dibalikin kepanasan, sakit hati, mewek, merajuk, ya. Makanya udah diskusi yang santai aja diskusinya ya. Jangan dikit-dikit langsung menghujat. Sekalinya dibalikin hujatannya merajuk, mewek, marah. Komplit Ustaz Sugi mah, ayatnya ada, gambarnya ada, komplit pokoknya. Pada Sugi mah udah nggak ada lawan ini buat bikin odading gitu. Odading atau apa ya, kue apa gitu yang gitu tuh, kue apa ya yang di dalamnya ada kentang, terus ada ini Kang Chan apa sih, Saya nggak setuju. Ustaz Sugi belum lengkap karena barangnya nggak punya dia. Nggak setuju. Belum lengkap, barangnya nggak punya. Saya yakin dia nggak punya barangnya. Ustaz Sugi beraninya cuma gambar. masih normal. nah pastel, ya pastel itu benar tuh, pastel meronyoi ngadaplok tiga toke. Ayo teman-teman Oten silakan naik.
Ayo buat moderator yang di bawah silakan dijambak konten-kontennya ya. Biar kita diskusi dulu. Enak ya kalau udah ngebully itu seger badan tuh. Kalau saya kalau nggak ngebully sehari demam Kang Chan. Demam panas dingin. Gitu kan. Tapi kalau udah ngebully seger. Aura-aura positifnya keluar Boleh. lagi. Bully ngajar. Sena. Selamat siang Sena. SNA. Ya, SNA. 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 Woi. Lupa bawa bibir kayaknya naik ke atas. Ayo teman-teman nonton naik sini. Ngantuk kalau nggak ada hiburan nih. Ada yang ketawa-ketawa tuh di bawah. Mbak Emira kenapa ketawa mulu? Kebayang yang tadi. Ayo, Oten silakan naik Oten sini Ten. Kita random ininya judulnya ya. Kita judulnya random. Tinggal bikin aja nanti ya judulnya. Kalian pengen judul apa? Kalau kita bikin judul duluan, kalian suka ini, suka melenceng dari judul, dari tema. Amin, amin ya Allah ya Allah, amin. Ayo naik sini Ten. Kalian tugasnya bertanya aja lah. Udah bertanya kalian sepuasnya. Bertanya ke Islam sepuasnya. Sampai Tuhan kalian yang dianggap Tuhan itu turun kedua kali ya. Bertanya terus biar nggak kebingungan. Kayak si Edis kebingungan bertanya terus. Akhirnya sekarang ketakutan, pucat wajahnya. Untung saya rekam tadi. Si Edis ketakutan akan dideportasi ke Indonesia. Ya. Lucu Kang Santang itu. Ya. Kang Kian, Santang izin. Ya. Bunda, mohon doanya ya Ibunda siapa tuh? Ibunya Rosifa, host yang biasa buka komal kemarin lagi kritis katanya. Oh gitu. Mohon doanya kepada ikhwatul iman sekalian. Sama kayak umi saya. Nah itu. Mohon doanya ya supaya disembuhkan seperti sedia kala. Ibundanya Rosifa dari Jabo. Sama ibu saya juga kemarin masuk, tapi alhamdulillah nggak mau dirawat sih kalau ibu saya. Ayo dibantu tab layar teman-teman, jangan lupa ya di tab layar, di posting ulang dan di share ya. Yang belum klik love orange silahkan klik love orange ya. Kita naikin Oten dulu ya. Kita naikin Oten. Nih kok nggak bisa dinaikin? Kenapa itu? Mereka suka Tumben aman hari ini aku. Biasanya kalau nampain kayak gitu langsung lenyap aku. Pum, hilang. enggak kan ini udah saya upgrade. Anti rungkannya juga udah saya upgrade.
Napak semua juga aman, Pak De. Iya. Iya. Cuma ada pelanggarannya berat nih. TikTok ini memang kejam kadang kan. Iya, ini pelanggarannya, maaf, live Anda dibatasi untuk beberapa penonton. Karena Anda terlalu ganteng untuk open cam, takut para gadis tergoda dengan ketampanan. Jadi nggak apa-apa. Fitnah itu mah TikToknya. Nah, lamenak. Naik lagi lamenak. Akal buat ini. Narik kabel. Halo, selamat sore saudara-saudaraku. Si bangsa setanah air, merah putih selalu di hati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus diberkati siapa? Tuhan Yesus diberkati siapa? Dia adalah Tuhan ya, saudara. Iya, Tuhan Yesus diberkati siapa? Ya, saudara tadi tentang logika ya. Logikanya saudara ada ya. Gitu. Yang diurabi itu siapa? Ya, itu Kristus. Bukan Yesus. Ya, Yesus juga. Yesus Kristus. Diurabi sama siapa? Sama Bapaknya, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Oh, bapaknya Yesus itu Tuhan. Ya, benar sekali. Oke. Bapaknya Yesus Tuhan. Terus Yesus itu Tuhan bukan? Ya, dia juga Tuhan. Tuhan. Berarti ada berapa tuh Tuhannya? Ya, dalam Alkitab menceritakan ada dua penghakiman yang benar dan adil ya. Berarti ada Tuhan. Berarti ada Tuhan asli, ada Tuhan KW atau cadangan, Tuhan cadangan gitu. Ya, tidak bisa dipisahkan ya. Satu Ya. hakikat, saudara. Berarti ada Tuhan cadangan ya. Bila mana yang Tuhannya satu satu mati, saja, saudara. ada gantinya gitu ya. Tuhannya satu saja, saudara. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katanya dua tadi. Yesus Kristus, Tuhan. Yesus Tuhan Kristus Allah, itu adalah Bapa. Tuhan. Ya. Yesus Ya. Kristus kan Tuhan. Nah, Yesus Kristus itu diurabi sama siapa? Sama Bapa. Bapak itu siapa? Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan. Berarti Tuhan Yesus Kristus diurabi sama Tuhan Bapa gitu. Ya, Oke, benar. berarti ada berapa tuh? Diurapi dan diberikan kekudusan atas langit dan bumi. Ya, berarti ada berapa tuh? Ya, dalam Alkitab menceritakan ada dua Tuhan biar kita mengenal Ada dua Bapa ya. Tuhan, iya. Tapi kasihan itu Roh Kudus. Tuhan kan Tuhan juga. Jangan itu. saudara, jangan kau main-main dengan Roh Kudus, itu Ya, bahaya kenapa sekali, nggak saudara. disebut? Kenapa nggak disebut? Kan Tuhan juga. Ya, itu bagian dari Tuhan ya. Oh, itu bagian dari Tuhan. Berarti itu Ya. nanti datangnya itu kalau dibutuhkan gitu. Nggak bisa dipisahkan, saudara. Aku nggak bisa disahkan. Berarti nyatu Hakikat semua itu. adalah surga, saudara. Ya, berarti Roh nyatu Kudus semua adalah itu. diri kita, saudara. Nah, berarti nyatu semua itu. Iya, nyatu. Siapa Oh, yang percaya kepada Tuhan Allah, percaya pula kepada yang mengutusnya. Oh, oke. Ketika Yesus dibaptis tuh di Sungai Yordan, kan ada Roh Kudus menampakkan diri menjadi burung merpati tuh muter-muter kan di kepala Yesus. Terus ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Nah, pada saat itu siapa yang Tuhan di situ? Ya, itu diberikan saat dibaptis itu ya diberikan kekudusan ya. Iya, atas pada langit dan saat bumi itu, ya. pada saat itu yang mana? Yang Tuhan itu yang lagi dibaptis, yang berubah jadi merpati atau yang di atas yang terdengar suaranya itu yang mana? Ya, sesuai perjanjian Tuhan Allah ya saat dia menciptakan manusia ya. Segambar dan serupa. Siapa ditanya naon Ya. nggak jawab naon teu balik sama belagu kontohon baru kokok. Yeuh, dege ke gusia ku jawab sia ya. Pada saat Yesus Jadi Tuhan itu dibaptis, datang dengan dengerin. tubuh manusia. saudara. Dengerin, pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada Roh Kudus berbentuk burung merpati, ada suara dari Nah. langit, ya. Nah, yang saya Saudara, mari tanyakan, kita pikir-pikir kiamat saja dulu nih. iya, yang saya tanyakan pada saat itu siapa yang Tuhan di situ, yang mana yang Tuhan? Tuhan yang dibaptis, yang diberikan kekudusan,
atas langit dan bumi. Berarti Yang tiga-tiganya. menciptakan adalah Tuhan Allah. Tiga-tiganya Yang Tuhan. diberikan Tuhan Allah kepada Ari Yesus Kristus sia adalah ditanya naon, Yesus jawab Kristus. naon, kieu teh saya hirup teh jamuga Nah, kita belagu. pikir-pikir kiamat saja, saudara. Borong seungeus gede oge borokokok sia. Teu manfaat sia Hanya hirup bilang teh. iya sekali, saudara. Melilir aing sama belagu. Tadi kita bilang Iya, logika dengekeun ku dengan jujur hikmat, sia, saudara. dengekeun ku jujur sia belagu ieu. Pada saat Yesus dibaptis Sungai Yordan ya, Sungai Yordan nih ada burung merpati ya berkokok, terus ada suara dari langit ya ontohot ya. Tah pada saat itu Iya. siapa yang Tuhan di situ belagu sia teh ditanya naon jawab naon. Saudara sudah pernah melihat Tuhan Allah kah? Belum. Ih, ini sun bari rogo aja. Pada liar ah. Saudara, Kata layani. saudara tidak pernah melihat Tuhan Allah. Kemasya Hanya Allah. satu-satunya orang yang melihat Tuhan Allah itu adalah ya Nabi Musa ya. Sebab Yesus berkata Nabi Musa yang menulis tentang dia. Siapa ditanya naon? Ada ayat Alkitabnya, saudara. Ditanya apa, ngejawab apa. Ini salah minum obat lu ya. Inilah perkataan Kristus. Tidak dikurangi Benar kata Bang Juma tadi. Akal buat apa fungsinya? Buat narik kabel katanya. Bener emang. Gini biar cepet Ya, aja lah. Biar cepet palambe. Palambe menuhankan Yesus, bener nggak? Ya benar. Sebab dia adalah Tuhan yang punya Tuhan. Nah, ketika Yesus mengatakan menyuruh murid-muridnya mengambil keledai, katakan kalau ada yang bertanya Tuhan membutuhkan itu, betul nggak Pak? Ya mereka tahu ya. Sebab yang mereka berjalan di tengah-tengah mereka itu adalah Tuhan mereka ya. Ah, kalau begitu saya mau tanya, sejak kapan Tuhan punya kebutuhan Pak? Nah, tengah kau yang menciptakan dunia ini siapa? Kau kah Enggak, Tuhan? saya pastikan dulu, sejak kapan Tuhan punya kebutuhan? Saya tanya kamu yang menciptakan dunia atau Tuhan? Loh, kan tadi Bapak bicara tentang hikmat, tentang akal. Coba saya mau tahu, katakan Tuhan membutuhkannya. Sejak kapan, pengetahuan dari mana? Siapa yang ngajarin Tuhan punya kebutuhan? Aduh saudara, Tuhan Aduh saudara, aduh. bumi, dia Saya menciptakan bertanya manusia, dia menciptakan segala isinya. Iya. Saya tanya, katakan kalau ada yang bertanya Tuhan membutuhkannya. Sejak kapan Tuhan punya kebutuhan? Sejak kapan Tuhan mempunyai kebutuhan? Itu miliknya, saudara. Loh, kan saya bertanya sama Bapak, katanya Bapak punya hikmat. Saya uji hikmat Bapak, sampai Itu mana ini? miliknya Tuhan. Apa yang dia punya tidak bisa diambil orang, saudara. Loh, Tuhan punya kebutuhan, siapa yang ngajarin Pak? Hah? Katakan Tuhan membutuhkannya. Sejak kapan Tuhan punya kebutuhan? Tuhan membutuhkan. Tuhan yang menciptakan, dia membutuhkan. Loh, dari mana Ya sih, Pak? pakai Aduh, logika dengan ampun. pakai hikmat saja, saudara. Nah, bagaimana? Bapak coba Pak, Bapak ke tiang listrik, dibawa tiang listrik lah Pak, biar kabelnya nyala Pak. Nah, lanjut dah, Bang Kian. Stres. Saya berkata dalam Alkitab ya saudara, kalau mau ada ayatnya saudara. Halo saudara-saudaraku. Bro, gue mau tanya boleh? Iya, boleh. Oke. Aku selalu mengasihi saudara. Oke, siap. Di sana di daerah lu di mana ini? Di mana ini? Saudaraku, di mana? Saudara, saya di dunia. Enggak, di daerah mana maksudnya? Ya saudara, Di daerah mana? sesuai foto saja saudara. Oh, di Riyadh ya. Ya, Di Papua ya. Harga beras sekilo berapa di sana, Bang? ya bisa 800.000, 700.000 saudara. Itu di Sekilo. kampung saya saudara. Oh iya. Terus Satu kalau ikan berapa ikan sekilo? Ikat beras gimana saudara?
Di sana di daerah lu di Papua. Ikat beras, ikat satu-satu kan? Atau pakai kantong plastik per kilo begitu? Pakai kantong plastik. Oh, pakai plastik. Oh ya. Itu bisa 1 kilo tuh bisa kena 80 70 ribu. 70.000 sekilo. Iya. Beras itu lebih. Tempe berapa tempe ini Nah, segeblek? saudara, kalau kita di sini kita makan ikan saja itu 250. Ayam 250. 300. Iya, 1 piring, saudara. Iya. Nyambung ya sekarang kalau gini. Bagus. Itu kira-kira kalau di sana jalan itu kita kalau jalan kaki gitu ya, jalan kaki. Pakai sepatu apa pakai sendal di sana? Ya, di sini kita lagi kosong. Lagi kosong? Ya, biasa ada teman sendal saya pinjam. Oh. Iya. Berarti nyeker ya? Nyeker Punya berarti bapak kalau juga bahasa nih, Ibrani. dia punya sendal besar juga saya pakai, tidak apa-apa. Yang Iya, penting iya. saya mengucap syukur. Iya. Ukurannya sepatu berapa ukuran kaki berapa? Di sini kita banyak sekali, saudara. Nanti kalau saudara tanya saya ukuran sepatu, tahu ukuran sepatu berapa, saudara? Kalau saya 41. Ya, 45. Biasa nyeker juga nanti punya jalan lebrag anjing cokorna aing itu gelo we. Iya, saudara. Aku Tadi kita ukuran sepatu semua. Saya 30 ya. 30. Berarti ada 3 orang. Iya. Ya udah kirim alamatnya, besok saya kirim dasi kupu-kupu ya. Ya, saudara. Saya tidak mau ya apa dari saudara, tapi saya mengucap syukur. Sebab saudara sungguh baik untuk membantu saya, tapi apa yang saya makan itu sudah saya selalu menghargai makanan itu, saudara. Ya, selalu saya mengucap syukur, saudara. Ya, terima kasih, saudara. Iya, sama-sama saudara. Silakan turun saudara. Ya, saudara. Dadah dulu, kalau mau turun dadah dulu, dadah gitu. Ya, saudara. Oke. Dah. Dadah juga. Flash. Dadah, saudaraku. Dadah juga saudaraku. Dadah Ak- juga. Anak-anak teos. Parah. Yuk teman-teman Oten, silakan naik teman-teman Oten. Yang Kristen silakan naik. Yuk. Udah habis kayaknya. Noise, iya noise. Diskusi soal akal. Akal buat apa? Buat narik kabel. Masa akal buat narik kabel? Noise Kang, ya. Ini sekarang masih noise gak ini? Cek 1. Masih noise ini. Ibu Bros, Kang Chan diisi dulu Kang Chan. Saya benerin dulu perangkat. Iya kan di mute di sininya, jadi aman. Ini noise ini. Ini noise kayak ini. Udah aman ya. Oke. Ayo buat teman-teman Oten yang ini aja, yang mau belajar aja, silakan naik ya. Yang mau belajar aja. Ini kok yang naik cewek semua, pakai kerudung semua lagi. Gimana mau diskusinya kalau kayak gini? Alhamdulillah kalau naik pakai kerudung semua. Saya berdoa nih untuk hostnya langsung lah. Langsung KUA lah.
Hmm. Enggak, itu kan kata Yesus begini, Bang, apa ke Bang Kian Santang ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini kalimatnya indah sekali ya. Kalau benar Yesus itu Tuhan, ini berbahagia buat siapa nih? Ya, apa untuk yang tidak melihat Tuhan atau tidak melihat Yesus? Yang benar yang mana ini? Nah, ayo, masih noise kan? Ini noise saya. Diisi aja dulu Bang Imrus, saya noise ini. Kang Chan, silakan Kang Chan. Udah aman itu apa hostnya? Semenit. Sebelum Kang Chan semenit ya kita gunakan semenit dengan maksimal. Coba dijawab itu. Ketika Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, ini percaya buat siapa ini? Berbahagia buat siapa? Yang tidak melihat siapa? Tidak melihat Tuhan atau tidak melihat Yesus? Kalau benar Yesus Tuhan, siapa sebenarnya sini? Coba dijelasin buat saudara kita Kristen, naiklah untuk menjelaskan. Injililah kami di sini dengan kemampuan yang maksimal. Jangan separuh-separuh. Nah, hanya tamu kita nih. Silakan host. Disapa aja, terus gua noise ini kalau dibuka mute. Ya, selamat siang, Bang War. Halo, Bang. Halo, Bang Warta. Bang Warta. Halo, Bang. Belum duduk. Gambarnya udah full. Go out, go to hell. Ya silakan Kang Chan. Gimana Bang Imrus? Kenapa sih mereka itu selalu menuhankan yang bukan Tuhan, Brus? Nah itu dia apa Bang Kian Santang ya. Mereka ini saudara kita Kristen ini hebat loh. Ya, mereka mampu membaca yang tidak tertulis. Bayangkan, tidak ada tulisannya tapi mereka bisa baca. Yesus Tuhan. Nggak ada tulisannya tapi mereka bisa baca. Dari sampai kapan saya masih berpikir, mereka ini pakai kacamata apa ngelihatnya? Nggak ada tulisan tapi mereka bisa baca. Coba, dari mana itu? Gimana menurut Bapak Bang Kian Santang? Yesus kan nggak pernah ngomong dia Tuhan. Terus mereka tahu Tuhan Yesus itu Tuhan dari mana? Nah itu dia. Coba saudara-saudara kita Kristen ya, coba Anda bikin satu rangkaian dari Bible itu agar Yesus itu bisa jadi Tuhan. Coba bikin satu rangkaian, nggak usah satu ayat, satu rangkaian, gabungkan seluruh ayat menjadi satu rangkaian Yesus itu Tuhan. Kalau nggak bisa juga boleh pakai asumsi, tapi mendekati ya, mendekati Yesus itu punya Tuhan. Apa Yesus itu Tuhan? Sesuai Bible loh. Yohanes 1 pasal 1.
Waduh, kalau udah kembali Yohanes 1 pasal 1 itu Papi Gembala Bang Palopo udah habis dua motor itu. Gara-gara itu, gak kelar-kelar. Pada mulanya Ya. firman bersama-sama. Sampai sekarang nggak tahu bersama sama siapa itu. Habis jalan-jalan jangan-jangan firman itu. Yohanes 10 pasal 30. Aku dan Bapak adalah satu. Gara-gara akulah adalah dia. Nggak kelar-kelar. Aduh, ampun capek. Coba. Malah saya yang dimarahin, Cimpus mah. Jangan marah ke saya dong. Kok malah marah ke saya? Ya inilah host ya kan, karena tadi aduh gimana ya, cobalah bawa satu dalil yang Anda meyakini mendekati itu Yesus itu Tuhan. Bawa satu dalil di sini, yang mana ya, atau Anda punya satu buku yang membantah tentang ketuhanan orang Islam. Bawa satu buku ya, apa aja nggak jadi masalah, kita terima kok. Asal Anda mampu, atau host kalau boleh menawarkan kepada mereka semua saudara kita Kristen, bolehlah test drive Tuhan kami, Tuhan Islam ini. Test drive lah, tapi niatnya baik. Nah, udah ada Ustaz Kang Chan, silakan. Ya, maaf tadi ada gangguan. Jangan dibesarkan, nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, isunya adalah bahwa buku yang dicetak oleh LA itu ternyata lebih dihargai oleh umat Islam. Ternyata lebih dihargai oleh orang-orang Islam, oleh apologet Islam. Apologet Islam membaca buku itu dengan baik-baik, sesuai dengan konteks yang ada, sesuai dengan yang tertulis. Kata Paulus, jangan melampaui yang tertulis. Seharusnya teman-teman bersikap lebih objektif gitu. Tadi ada penawaran tuh, ada nggak sih ajaran-ajaran yang diajarkan di gereja, pengajaran-pengajaran yang diajarkan di gereja itu yang dikonfirmasi oleh Yesus, oleh Bible. Kita ada contoh tadi, Yesus Tuhan dibantah oleh Yesus. Kalau ketuhanan Yesus aja dibantah oleh Yesus, gimana jadinya? Loh, bukankah itu yang paling fundamental? Kesana, kangkian saya lihat tuh ada orang mau mati, sakaratul maut, datang ke pendeta atau apa orang Kristen, dia datang, Yesus jalan keselamatan. Datang ke desa-desa, Yesus Tuhan, dengan licinnya mulut tuh keluar, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Teman-teman sekalian, kau baca bareng-bareng dengan kita Matius 7:22-23, saya yakin seret mengatakan Yesus Tuhan. Seriusan. Lancar mengatakan Yesus Tuhan itu karena jauh dari Bible. Saat ketemu dengan Bible nggak ada syarat siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan, Yahudi, Islam, atau Kristen. Jadi begini, bayangkan, kalaulah Yesus ini Tuhan, kenapa harus ada jadi begini? Kenapa tidak strike? Kang Kian Santang, siapa Tuhanmu? Allah. Kenapa Allah? Allah ini mendeklarasikan dirinya sendiri kok. Innani anallah, bismillah, dengan nama Allah. Allah. Siapa Tuhanmu? Jadi begini. Tuhan yang mana? Yang huruf kecil atau balok semua, huruf balok? Tapi itu faktanya. Dan itu bukan sekedar bercandaan. Kalau teman-teman melihat tadi ketawa-ketawa itu bukan bercanda, memang lucu. Bayangkan. Saya berasumsi. Tadi itu apa ya, patung atau apa? Alat pemuas syahwat dipasang, dibuat salib. Kita tahu salib itu simbol Kristen. Ini cara kalian memperlakukan agama kalian, bayangkan, gila. Astagfirullah. Saya berasumsi ya, wajah tadi tuh yang ada di kayu itu wajah Yesus. Saya berasumsi, kalau salah diperiksa, dikoreksi. Gondrong, terus salib, semua berlian. Tapi inilah cara kalian perlakukan agama kalian, Tuhan kalian. Nauzubillah min dzalik. Kalian tak akan pernah menemukan dalam Islam, teman-teman.
Hanya di kekristenan ada ini begini. Tadi ada Gurunda tadi kasih buku Bible ya. Salib. Warnanya merah, kuning, hijau di langit. Pelangi. Salib, bukunya salib pelangi. Untuk kaum lesbian, homo, bencong, banci. Ada itu, memang ada teman-teman sekalian. Dan itu keluar dari kalian. Maaf ya. Apalagi coba. Teman-teman sekalian, coba kenapa nggak baca Bible? Kalau kalian misalnya gini, kita ini tidak semua kita punya waktu yang cukup. Bertanya kepada orang yang mengerti, kepada yang ahli itu cara termudah teman-teman sekalian. Kita tidak ada waktu meneliti buku dan lain-lain, nggak ada. Kalau ada orang yang ahli di situ, manfaatkan. Kan itulah esensi dari belajar. Ada guru mengajarkan, guru banyak belajar mereka. Waktu habis beli buku, beli waktunya digunakan untuk membaca, cari literatur dan lain-lain. Nah, kita ini kadang pragmatis, pengen aja kita tanya kepada guru. Oh, ini ada orang mengerti Bible, tanya. Ini maksudnya apa? Kenapa Yesus Tuhan? Dia Alpha dan Omega. Alpha dan Omega. Oh, jadi karena Alpha dan Omega Tuhan gitu. Kalau gitu Melkisedek lebih layak jadi Tuhan dong. Kalau kenapa? Dia lebih Alpha, lebih Omega. tidak berawal, tidak berakhir. Jadi begitu teksnya. Dia tidak berawal, tidak berakhir, tidak berbapak, tidak beribu. Yesus berbapak. Gagal lagi Yesus. Setiap ketemu Bible Yesus gagal jadi Tuhan. Aneh, seriusan. Seharusnya Bible ini mendukung kalian menuhankan Yesus. Itulah alasan kenapa Pala Benak jadi gila kalau diskusi. Saudara, saya mau bertanya, saudara. Saya tidak marah ya. Di Al-Quran kamu dengan kitab kita sama enggak? Lah beda lah. Jauh. Dengar. Ini bedanya. Dengar. Saya harus mengerti. Dengar. Quran, ya santai. Quran mengatakan tanzilum mirabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Bible dalam hal silsilah Yesus menurut anggapan orang tuh. Menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf. Beda. Orang siapa nggak jelas. Bisa jadi orangnya pemabuk, orangnya tukang zina. Kamu udah baca dari Adam dengan Hawa. Itu udah Tuhan Allah loh. Gimana Pala Benak? Kamu nggak baca dari Adam dengan Hawa saat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan Allah loh. Apa poinnya? Nggak ngerti saya. Apa ingin Pala Benak? Poinnya adalah penggenapan yaitu Mesias ya, Kristus, Yesus Kristus. Poinnya adalah Nggak ada diajak, nggak ada, tidak ada. Dan Di mana? Dibatalkan. Nggak ada. Menggenapi dan tidak dibatalkan. Berarti hanyalah menggenapi itu pas setuju sudah tujuh. Nggak ada, itu Sampai klaim di Anda Nabi aja. Nggak, itu pernyataan Anda aja yang tanpa data. Nggak ada datanya. Dalam Alkitab, saudara. Di mana? Coba tunjukkan datanya. Oke. Diciptakan langit dan bumi, Adam Hawa untuk untuk nubuatan kepada Yesus, mana datanya? Saya bilang apa? Ngarang, dusta. Sebab banyak pendusta, planos, penyesat yang datang ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dan itulah antikristus. Saya mengerti teman-teman sekalian, kalau sudah terkepung di sana di sini, tak ada cara lain supaya lolos dari hukum, itu harus jadi gila. Itu yang dilakukan. Jadi gila. Gak nyambung. Harus telanjang bulat. Harus mempermalukan diri. Ini bukan ajaran Tuhan, teman-teman. Gak begini. Ya sabar saudara, Sabi sambil Alkitab. Alkitab, emang bisa bahasa Arab? Kamu baca Alkitab? Ini firman Tuhan yang kekal. Dari mana berada kekal? Tidak bisa ditambah. Kemarin aja ikan goreng dirubah jadi ikan bakar. Kekal dari Hong Kong. Hikmat saudara, tidak usah pakai akal saudara. Inilah orang klaim-klaim gak enak. Dulu babi haram, Jumat 11. Dirubah.
Yang haram jadi babi hutan. Babi ternak nggak haram. Sekarang dirubah lagi. Babi hutan. Enggak, itu masalah orang protes. Jemaat protes. Lah kalau jadi babi hutan, itu kan penyalahan. Artinya sudah eksklusif. Nah dirubah lagi. Babi lagi dirubah. Cuma jadi haram. Najis. Ini kekalan ya. Satu-satunya yang kekal itu kegilaan kalian, teman-teman. Seriusan, kalau kalian tidak segera bertobat, reward dari Allah itu, kalau kalian berhenti dari kekafiran itu, maka kalian akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya, semuanya, seluruhnya. Seperti baru lahir lagi. Makanya rewardnya besar. Kenapa? Karena perubahannya memakan effort. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Saya juga memaklumi ya, kenapa nih Bang Zumani, Ustadz Usugi Sarif terus bersabar gitu ya, selalu orang bersabar. Karena mereka aware, tahu, tidak mungkin sudah teriak-teriak, sudah dikasih data, melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Kalau Yesus jalan keluarnya, kenapa Yesus berkata dalam perumpamaan? Karena mereka melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Mereka ini orang yang sabar. Tahu, memang udah puluhan tahun dicekoki Yesus Tuhan, nggak ada dasar. Dosa waris, nggak ada dasar dari Yesus. Apalagi coba, seluruh Kristen, ajaran Kristen itu semuanya tidak ada dasarnya dari ajaran Yesus. Puluhan tahun, bayangkan, puluhan tahun. Gak mudah melepaskan itu. Makanya orang yang convert ke Islam disebutnya mu'allaf. Mu'allafatu qulubuhum, yang dilunakkan hatinya. Mu'allafatu qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya. Menangislah dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak ngerti bahasa Arab, dibacakan terjemahnya. Bukan orang yang mengerti Al-Quran, tapi nangis dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lihat Kristen, setiap baca Bible dia ketawa-ketawa gila. Dengar ya, ini firman Tuhan yang kekal ya. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan kesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokokkannya dengan keadilan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini, saudara. Itulah firman Tuhan yang kekal, saudara. Yang firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang kekal adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Surat ke Korintus firman Tuhan bukan? Ini dalam Alkitab menceritakan tentang Tuhan Allah, saudara. Gak nanya. Gak ada yang nanya itu. Yang saya tanya, surat ke Korintus itu firman Tuhan bukan? Kau tanya tentang hukum Taurat, inilah. Enggak ada yang nanya hukum Taurat. Enggak ada. Pak Lambenak, dengarkan Pak Lambenak. Surat ke Korintus itu firman Tuhan bukan? Sebab kesudahannya sudah dekat. Betul, saudara. Saya tidak tanya hukum Taurat. Yang saya tanya, surat ke Korintus itu firman Tuhan atau bukan? Ya, itu firman Tuhan. Oke. Sekarang Pak Lambenak ada Bible depan Bapak. Buka 2 Korintus 11 nomor 17 coba. Ya, buka 2 Korintus 11. Nomor Sabar, 17. Kalau kalian teman-teman di bawah Kristen, terus kalian masih menyimpan objektivitasnya. Oke, Kalian melihat Pak Lambenak ini kok kayak anak-anak yang Kristen begini jadinya kalau jadi Kristen. Ada ayatnya. Jika 2 Korintus, dengar, 2 Korintus, kerajaan surga, saudara. 2 Korintus. Biarkan Bible yang membantah. 2 Pak Lambenak, dengarkan saya. 2 Korintus pasal 11 nomor 17. 2 Korintus pasal 11. Assalamualaikum Bang Handi. Tadinya aku beli tinggi 1, mie goreng 1, Bu. Tadinya sudah banyak, 20.000, belum kembalian. Oh, iya. Ayatnya yang keberapa, saudara? 17. Kembaliannya. Iya, 17. oh, iya. Yang Nomor berikutnya bukan apa, ayat. saudara? Bacakan. Ya, ayat berapa tadi? 17. Bunyinya apa, saudara? Ya, Bacakan. bunyinya apa, saudara? Tidak ada
Saudara bunyi tahu ayat dibacakan. Alkitab enggak? 2 Korintus pasal 11 nomor 17. Saya tanya, saudara tahu tentang Alkitab enggak? Tahu saya. Ya, saudara coba tes baca. Oke. Apa yang aku katakan, aku berkata-kata bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Betul tidak? Ya, lanjut. Melainkan sebagai orang bodoh. Betul tidak? Ya, lanjut. Yang boleh bermegah. Betul tidak? Ya, lanjut. Oke, saya tanya. Anda katakan itu firman Tuhan, Paulus katakan bukan firman Tuhan. Yang salah siapa? Anda atau Paulus? Ya, dia membaca Alkitab ya. Kata Paulus, dia bukan firman Tuhan. Anda katakan firman saudara. Tuhan. Yang salah siapa? Anda atau Paulus? Yang baca Alkitab tadi nih, saudara. Gila kan saya. Saudara Kang yang tadi baca, saudara. Sesuai aja. Saya mengutip 2 Korintus 11 nomor 17. Kalau ada yang salah, koreksi. Coba saudara baca ulang, saudara. Bukan firman Tuhan, tapi kata orang bodoh. Ya. Betul tidak? Saya berkata ini firman Tuhan, abang bilang bukan. Sekarang Anda yang baca. 2 Korintus 11 nomor 17. Coba baca. Ya, saudara baca, saudara. Iya, Anda yang baca. Anda malu baca Bible? Saudara mau saya Ayo baca, belajar oke, membaca. saya akan baca Ayo di belajar kitab membaca. Tuhannya. Oke, ini firman Tuhan, baik. Apa yang aku dengar, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkenan ia boleh memegang. Ia bener kan? memegang. Siapa yang memegang? Siapa yang memegang? Paulus Saya nggak lagi. ada apa-apa, Kata saudara. Paulus, Saya tidak ada apa-apa. kata Paulus, aku berkata-kata bukan sebagai yang berkata menurut firman Tuhan. Kata Anda Ya. ini firman Tuhan. Yang salah siapa? Paulus atau Anda? Saya tidak mempertuankan Paulus, saudara. Gak nanya itu, bukan. Pelajaran Paulus. Tak ada yang menanyakan Tuhan Paulus. Gak ada. Gak ada yang tanya Anda menuhankan Paulus atau tidak. Yang saya tanya, Anda katakan ini firman Tuhan. Paulus katakan ini bukan firman Tuhan. Yang salah siapa? Paulus. Ini adalah perkataan firman Tuhan, saudara. Kata Paulus bukan. Perkataan. Iya, kata Paulus bukan firman Tuhan. Ini jalan Kristus. Nyambung. Inilah saya bilang apa. Kristen ketika bertemu dengan Bible pasti nggak nyambung. Kenyambung gimana? Lihat, dengar kalian Kristen. Kalau kalian Kristen di bawah masih menyimpan objektivitasnya. Kalau kalian berhenti menggunakan objektivitas, kalian akan kayak Palambek. Nggak nyambung. Ya, saudara, kau dengar, saudara. Aku baca ayatnya ya, kau dengar baik-baik. Dalam 1 Petrus ayat yang pasal yang keempat, ayat yang ke-16 yang berbunyi, tetapi jikalau ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan kehendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, saudara. Puji Tuhan. Bahkan mengingatkan ayahnya untuk tidak lupa makan. Apa yang kau katakan? Kau ngomong apa, Bang? Ya, Pokoknya ikutin aja nggak apa-apa. Daripada nggak ada. Saya nanya, dia apa dalilnya? Buat apa itu? Untuk mendalili apa di poin diskusi kita? Pasal 4 ayat yang ke-16 yang berbunyi, Apa? tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, saudara. Saya nggak ngerti. Anda Mardi ngerti nggak? Anda mau mendalili apa di diskusi kita dari itu? Hanya dia yang ngerti Ya, dengan saya tanya dulu keluarganya. ya, nggak saudara. apa-apa. Saya Kristen, saudara. Saudara Biarin dari aja. mana? Kristen atau dari agama lain? Yesus bukan Kristen. Yesus nggak kenal Kristen. Tidak, saudara. Saya Kristen. Saudara dari mana? Kristen juga? Saya atau- Muslim seperti Yesus, alhamdulillah. Oh, saudara pernah baca tentang nabi-nabi palsu dalam Alkitab enggak? Oh iya, yang menyamar seperti Iya. serigala. Yes. Ya, saudara, itu sudah. Siapa yang menyamar seperti serigala? Ya, Yang pakai menyamar logika seperti saja. domba padahal dia serigala yang buas, sorry. Matius Ya. pasal 7 nomor Ya. 15. Ya. Paulus. Ya, saya tidak mempertonton Paulus ya. Paulus. Saya percaya Aku menjadi Yahudi untuk orang Yahudi. Tuhan. Seharusnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau saya orang Sunda, datang ke Padang, saya orang Sunda. Saya bertamu di sini.
Saya orang Sunda, saya bukan orang Padang, saya bertamu. Tapi yang dikatakan oleh Paulus apa? Aku menjadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat untuk orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Hanya untuk memenangkan mereka. Dan aku menjadi orang yang hidup tidak di bawah hukum Taurat untuk orang yang tidak di bawah hukum Taurat hanya untuk memenangkan mereka. Serigala berbulu domba. Roma 11 nomor 1. Paulus keturunan suku Lewi. Ngakunya begitu. Suku serigala. Benyamin. Maju kena, mundur kena. Paulus ataupun Yesus Kristus yang akan bertemu Bapa di surga siapa? Paulus atau Yesus Kristus? Ini adalah tempat pembuangan pelaku. Gimana? Gak ngerti. Saya bertanya kepada saudara. Ini kita pakai ya logika saja ya. Oke, apa? Paulus, abang kira saya menyembah Paulus. Dan saya percaya kepada Paulus akan dia menuju kepada Bapa di surga. Anda menyembah Kristus, Tuhan Anda Kristus. Tuhan Anda Kristus. Iya, Tuhan saya. Paulus ngaku Kristus. Iya, sebab Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bukan Yesus, Paulus. Iya, saya Ini kok ngomongin bang dalam, bang luar dalam gini, masih ngomongin ban serep. Kok aku jadi nggak nyambung ya? Biarin aja, ikutin aja. Tentang Bible. Pak Lambenak, Anda nggak nyambung, Pak Lambenak. Dengan segala hormat, Anda ini nggak nyambung, Pak. Apa yang kita diskusikan, apa yang Anda dalilkan, nggak nyambung, Pak. Apa yang mau, apa yang ingin saya jelas, apa yang mau saya jelaskan? Ya, tadi saudara bilang saya ini, saudara mau jelaskan saya salah tadi di mana? Anda salah menuhankan Yesus, Pak. Saya kasih ayat, saudara percaya bahwa firman Tuhan itu kekal, perkataan Tuhan Yesus itu kekal. Enggak, tadi saya sudah buktikan kalau itu bukan firman Tuhan, Pak. Ada ajaran Tuhan Yesus yang berkata begini. Pak, tadi saya sudah membuktikan ikan goreng dirubah jadi ikan bakar, Pak. Ya, tadi saya sudah membuktikan banyak. Nanti kalau kepada Tuhan Allah nih, saya orang Kristen nih. Tuhan Yesus berkata begini, jikalau engkau percaya kepada Bapa, percaya pula juga kepadaku. Begitu. Pak, saya percaya kepada Yesus, Pak. Bapak tidak percaya pada Yesus. Ya, pakai dia, logika Pak. manusia saja ya, saudara. Itu Alkitab saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, melambangkan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan ajaran Yesus. Ya, itu ajaran Yesus. Tanya Di mana aja Yesus tuannya mengajarkan berapa itu? Tanya tuannya berapa itu? Kayak 3 deh. Lanjut, Bang Andi. Bangsa Dasar Enggak, Lambenak. ntar dulu aku masih kerja 10 menit lagi. dengan nama 10 menit. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Katanya abang tahu tentang Bible. Jangan abang kayak nabi-nabi palsu, bang. Bukan ajaran Yesus itu. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Perkataan Yesus. Bukan. Itulah perkataan firman Tuhan yang kekal, saudara. Di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mana yang Tuhan? Ada satu pun yang kita menambah-menambah. Lambenak, dan fokus. Pak Lambenak, fokus. Dengar. Fokus. Di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mana yang Tuhan? Ya, satu hakikat tiga pribadi ya. Saya tidak tanya itu. Dengar, fokus dengan pertanyaannya, Pak Lambenak. Fokus. Di antara Iya, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mana yang Tuhan? Tidak bisa dipisahkan, itu satu. Ya, itu satu, saudara. Saudara Inilah bayangkan, Kristen. saudara, apa dunia? Kalian masih mau Kristen? Masih mau jadi Kristen? Pakai logika Pak Lambenak, Kristen. dengar, fokus. Saya tanya nih, saya tanya dulu nih. Ini statement dari Anda, Pak Lambenak. Santai dulu. Ini statement dari Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mana yang Tuhan? Ya, Tuhan Yesus Kristus ya. Yang ini. Iya. Bapa dan Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan mewakili Tuhan. Kristus dan Roh Kudus mewakili diri saya, saudara. Tidak bisa terpisahkan. Kita satu dalam arti kita mempertemukan begitu, saudara. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu diri-diri mereka sendiri. Dasar. Lambenak, dengar. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mana yang Tuhan? Itu perjalanan untuk kita menuju ke Bapa. Saudara tahu pula tentang Bapa itu siapa. Turun aja kalau Lambenak. Tentang dia apa, Jelas. saudara? Lebih baik nggak ada Kristen.
Teman-teman, kalau teman-teman masih Kristen, ya itu realitasnya lah. Terus masih menyimpan objektivitasnya, kalian akan masih ada kesempatan untuk tidak menjadi seperti Palambenak. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, diksinya nggak pernah diucapkan oleh Yesus, konsepnya tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Ajaran di luar Yesus, bukan Yesus. Ajaran di luar Yesus. Tritunggal yang kalian ajukan itu tak pernah diajarkan Yesus, teman-teman. Yesus hanya mengajarkan satu-satunya, oneses atau tauhid, satu-satunya. Bukan Yesus adalah Bapa, bukan ones itu, tapi Tuhan itu satu-satunya, tauhid. Yohanes 17 nomor 3. Aku Yesus, guru yang baik, sudah mengajarkan murid-muridku hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau, bukan aku, bukan kami, bukan kita, mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Kurang eksplisit apa ajaran Yesus? Ajaran pembantah ajaran paganisme yang meyakini Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Langsung dari mulut Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Tanpa intervensi dari imam-imam Taurat, orang Farisi, apalagi Romawi. Itu doa Yesus kepada Tuhannya. Yohanes 17 nomor 1. Doa Yesus kepada Tuhan. Ya Bapa, permuliakan anak-anakmu. Ya Tuhanku, permuliakanlah anakmu. Mereka mengenal Engkau. Hasil pengajaran Yesus, murid-murid. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, aku yang telah Engkau utus. Ya, Yesus membantah Tritunggal. Logika ya. Saudara. Itu bedanya di situ konsepnya saudara ya. Itu tentang logikanya saudara ya. Saya berpikir Konsep Anda dengan konsep Yesus beda. Ya. Iya Kita betul. Alhamdulillah kalau sudah ngerti. Itu konsepnya Kalau saudara. Palambenak ini, kalau konsep ketuhanan Anda Kristen dengan konsep ketuhanan Yesus berbeda, lalu konsep Kristen ketuhanannya berasal dari siapa? Ya, itu orang yang percaya kepada Kristus ya. Saya mau tes imannya, Bang. Bukan itu yang saya tanyakan, Palambenak. Kalau konsep ketuhanan Kristen bukan berasal dari Yesus, bentar. Kalau begini, Palambenak. Kalau konsep ketuhanan Kristen bukan berasal dari Yesus, lalu konsep ketuhanan Kristen berasal dari mana? Abang tahu tentang kata-kata kafir enggak? Menutupi perkataan Tuhan begitu. Iya, seperti misalnya dikasih tahu Yesus bukan Tuhan, ditutupi oleh dia kebenarannya. Itu kafir, menutupi secara etimologi. Ya, boleh saya bertanya saudara? Boleh, Kalau silakan. saudara kita dua nih beriman nih. Saya bertanya kepada saudara Kancang. Saudara Kancang percaya nggak sama Kristus yang diurapi, yang diberikan kekudusan? Oh iya, percaya. Ya, Almasih berarti dalam namanya. dirinya saudara Almasih. itu adalah milik satu-satunya Tuhan loh. Yang Gimana? saya ada artinya. Gimana? Berarti saudara mengatakan kalau saudara percaya. Ya Bang, yang Saya dikatakan percaya kepada Almasih, bukan Yesus Tuhan, Yesus Almasih, Margona. Almasih, Ya, Almasih Tuhan. itu siapa saudara? Almasih itu manusia tulen, 100% manusia, 0% Tuhan. Cuman dia diberi wahyu. Ya. Mm-mm. Oh iya. Sama Ah, dalam Tuhan. Alkitab kita ya yang dikatakan Yesus Kristus itulah dirinya sendiri ya. Yes, betul. Makanya Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Ya, benar saudara. Saudara Nah, juga kalau sama Yesus dari situ. kalau Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Tuhan, saudara. Ya, kalau Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan, Palambenak dapat ilmu dari mana mengatakan Yesus ini Tuhan? Ya, saat Filipus bertanya kepada dia ya. Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Dan Tuhan Yesus menjawab, Filipus, berapa lama lagi engkau menanyakan Bapa? Siapa yang sudah melihat aku? Dia sudah melihat Bapa. Berarti dia samakan dirinya dengan Tuhan ya, Bang? Sudah baca belum konteksnya itu terkait apa? Ya, terkait Filipus bertanya kepada Yesus ya. Baca coba. Satu manusia bertanya kepada Tuhan Yesus, itulah Jadi firman Tuhan. Palambenak. Jadi Yesus itu mewakili benar, semua benar. manusia. Dengar.
Palamenak Yang dengar. satu mewakili dirinya Palamenak, sendiri. Palamenak, santai dulu. Saudara. Jadi melihat ketek Yesus sama dengan melihat ketek Bapak. Ya ini secara logikanya abang ya berpikirnya, nggak pakai hikmat. Dalil Anda tadi melihat aku melihat Bapak. Kalau melihat keteknya Yesus, apakah melihat keteknya Bapak? Ya tadi saya sudah mendengarkan kalau abang percaya kepada Kristus ya. Berarti dalam 1 Petrus mengatakan abang orang Kristen ya. Itu pengajarannya. Anda Ya, meyakini Abang ketek Kristen Yesus ya. itu ketek Palamenak, dengar. Tanya dulu saudara, saudara orang Kristen? Bukanlah, Yesus juga bukan orang Kristen. Saudara berkata, saudara percaya kepada Kristus. Dan saya berkata, tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Dan 1 Petrus pasal 4 mengatakan, hanyalah orang Kristen yang punya iman di dalam Kristus. Abang Kristen ini abang mengaku-mengaku tadi nih. Gimana nih abang? Saudara, sekarang kita cek pernyataan Kristus. Yesus. Nah ini pakai hikmat saudara, coba saudara. Kita cek perkataan Yesus. Anda yang lebih percaya atau saya yang lebih percaya? Kata Yesus Keselamatan Kristus. datang dari diri sendiri saudara. Palamenak, dengar. tahu, saudara. Elia naik ke sorga tanpa meyakini Yesus Tuhan. Apa enak? Kata Yesus Kristus, dia adalah utusan Tuhan. Anda percaya tidak? Ya sesuai Alkitab mengatakan begitu ya. Itulah firman Bagus. Tuhan kekal, Kalau saudara. Yesus itu utusan Tuhan, siapa Tuhan yang telah mengutus Yesus? Ya bapaknya ya saudara. Di antara Bapak dan Anak, yang mana yang Tuhan? Ya tidak bisa dipisahkan saudara, sebab Tuhan. Tidak nanya itu. Yang saya tanya di antara Iya, Bapak itu dan Anak, perkataan yang mana yang Yesus, Tuhan? saudara. Itu perkataan Kristus. Anda mulai nggak nyambung, Palamenak. Itu di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nggak nyambung, nggak saya tanya. Yang saya tanya di antara Bapak dan Anak, yang mana yang Tuhan? Kau keturunan Abraham atau kau bukan keturunan? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Palamenak Anda nggak nyambung. Kita menyatakan saudara. Nggak nyambung. Nggak ada. Yesus mengatakan dirinya Tuhan, nggak ada. Bang, kau Palsu, Anda hoax. tahu dalam Alkitab Anda berbohong. kan tentang kafir enggak? Nggak nyambung. Nggak nyambung diskusinya. Saudara. Saya tidak mengatakan saudara, tetapi saudara pernah membaca dalam Alkitab saya enggak? Baca. Kata Yesus, kamu adalah Tuhan. Bukan Yesus. Kenapa saudara baca putus-putus untuk mencari kesalahan dari Tuhan Yesus itu, saudara? Apa contoh kesalahan dalam Bible? Ya, saudara mengurangi dan menambahkan ya. Baca datanya Yohanes pasal 10 nomor 34. Coba baca. Ya, ini 10 pasal 34 untuk apa, saudara? Kata Yesus, bukan aku adalah Tuhan. Kata Yesus, bukan aku adalah Tuhan, tapi kamu adalah Tuhan. Sabar, saudara. Ini saudara baca ini dulu. Nggak nyambung, Palamenak nggak nyambung. Sabar, saya bertanya duluan, saudara. Haruslah hargai orang yang bertanya duluan, saudara. Nggak nyambung. Bapak udah nggak nyambung diskusinya. Saudara, sabar, saudara. Jangan marah-marah. Kita Palamenak, menurut bisa buka Yohanes pasal 10 nomor 34? Ya, sabar ya, saudara. Saya punya dulu ya. Silakan. Saudara, ya. Bisa enggak, saudara? Kita saling Menurut mengenal. Yesus yang Tuhan siapa? Aku atau kamu? Ya, abang siapa bilang abang Tuhan? Abang bukan Tuhan pun. Coba baca Yohanes 10:34. Tuhan itu satu, saudara. Yohanes 10 nomor 34. Hanya yang berhikmat yang bisa mengetahui jalan ini. Yohanes berapa, saudara? Saya akan belajar dengan saudara. Pasal 10 nomor 34. Anda Yohanes bukan tipe pasal pembelajar. 10, pasal Anda nggak nyambung. 34. Pasal gembala yang baik ya. Pasal 13. Ya. Yohanes pasal 10 Ini Yohanes pasal teks 10 nih. nomor 34. Nomor 34. Ya, berbunyi apa kata Yesus? Silakan baca. Ini tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi ya. Baca. Orang Yahudi ya. Itu saat penyaliban dia ya. Repot ya, baca aja. Iya. Oke, pasal yang keberapa, saudara? 34 ya. Pasal Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada yang tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, Ini siapa? mana, saudara? Siapa yang Itu Allah di situ? Yesus. Aku atau kamu? Kata Yesus. Ya, Allah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri ya, saudara. Dasar.
Tidak bisa dipisahkan, saudara. Barusan data yang Anda baca, yang Tuhan itu kamu atau aku kata Yesus. Ayat Alkitab lagi, saudara. Jadi Kamu kalau ini Tuhan bukan Yesus mau berkata, Aku di belajar. dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Kamu tidak ini bukan berdosa, mau saudara. belajar. Kamu ini hanya Tidak ingin berdosa dalam mengeraskan Alkitab, hati. saudara. Jangan kau menghakimi saya, saudara. Apa dalam Bible yang menghakimimu. Dengar. Iya. Data yang Anda baca barusan, Yesus mengatakan aku adalah Tuhan atau kamu adalah Tuhan. Yang mana? Ya, sesuai penginapan hukum Taurat ya, saudara. Nggak nyambung. Tadi saya ya. Tadi kita udah belajar tadi, Yosa. Ini, saudara. Nyambung. Nggak nyambung, teman-teman. Alasan kenapa dia nggak nyambung, karena ternyata Bible-nya membantah konsep kekristenan. Alih-alih mengharapkan data Yesus aku adalah Tuhan, malah Yesus katakan kamu adalah Tuhan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dalam konteks Mesias, satu tujuan. Tapi orang Yahudi nyari masalah. Yesus malah mau dilempari orang Yahudi. Kenapa kau melempari aku? Atas perbuatan apa yang aku lakukan sehingga kau mau melempari aku? Apa kata orang Yahudi itu? Bukan karena perbuatan, tetapi karena perkataanmu. Yesus menggunakan metode Bang Zuma, pakai data. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Mazmur 82 nomor, itu merujuk pada Mazmur 82 nomor 6. Pakai data Yesus nih. Gaya dialektika Yesus itu pakai data. Bahwa kamu adalah Theos. Maksudnya ada Tuhan. Di Mazmur 82 nomor 6 itu semua orang sebut Tuhan, malaikat sebut Tuhan, nabi-nabi sebut Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan. Coba buka Jewish Encyclopedia tulisan of God, anak Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan, tetapi orang-orang soleh. Yesus sedang membantah dirinya ada ilahi, ada ketuhanan. Enggak, aku utusan Tuhan, aku Mesias. Satu tujuan dengan Tuhan. Siapa yang lebih percaya Yesus? Saya Islam. Kalian Kristen tidak pernah percaya Tuhan. Kenapa kalian tidak percaya Yesus ya? Itu ada dalam Bible Anda, Bang. Nggak ada dalam Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dibantah oleh Yesus. Dosa waris dibantah oleh Yesus. Jangan kau dekati anak-anak itu. Sebab orang-orang seperti anak-anak itulah yang memiliki kerajaan sorga. Nah, Di dalam Al-Quran kamu, kalau Kristus itu ada dalam Al-Quran kamu, mana ayatnya? Saya mau lihat. nggak ada. Yang ada masih nggak ada. Hanya di Kristen ya, iya benar sekali ya. Terima kasih. Kristus itu memang dari Yunani, betul. Bahasa ibunya anak Maria, Isa the Mesiho. Bahasa anak Maria, Yesus Hamasia. Dalam Al-Quran, Isa Al-Masih. Nggak ada us-usnya. Kristus. Saudara Itu orang apa, Yunani. Saudara orang apa? Pagan. Bahasa orang pagan. Orang apa, saudara? Agama apa? Saudara bangsa apa ini? Bangsa sekarang? Anda tidak tahu saya bangsa Indonesia lah. Ya, bukan Arab tuh. Betul bukan? Ya mana ada bangsa Indonesia? Bukan Arab lah, Melayu. Masa gitu aja nanya? Quran kan dari Arab ya, saudara? Bukan. Siapa bilang Tuhan dari Arab? Iya, dari Indonesia. Oke, siap, saudara. Lanjut. Ini cara kalian belajar. Ini cara kalian belajar begini. Tidak, saudara. Saya tidak kalian menyembah Yesus. Saya tidak marah, saudara. Saya hanya mengatakan apa yang saudara mengatakan tadi, saudara. Ya, apa yang saya katakan? Al-Quran dari mana, saudara? Al-Quran dari Allah. Tadi sudah saya tunjukkan dari Allah. Baru Lihat, Lamena, lihat cara saya menjawab. Lihat bagaimana cara saya menjawab. Saya langsung kepada jawabannya. Iya, saya tahu itu firman Bisa Anda Tuhan. lakukan seperti saya menjawab, Iya, Lamena. saudara, itu firman Tuhan. Nah, Saya dari tahu. Allah. Terus? Ya, terus pendapatan penulisan Al-Quran di mana, saudara? Gimana artinya pendapatan? Banding ngerti nggak? Pendapatan. Maksudnya apa pendapatan? Ya, pertama kali Al-Quran ditemukan ya. Al-Quran tidak ditemukan, Al-Quran diturunkan. Ya, langsung. Oh, berarti yang lain-lain ini ditulis ya. Itu turunkan di mana, saudara? Banyak di Makkah, disebut di Makkah, di Madinah. Sebelum hijrah disebut surat Makkiyah, setelah hijrah disebut surat Madaniyah. Ya, kalau di Madinah itu di bagian bangsa mana itu, saudara? Maksudnya bangsa mana? Nggak ngerti saya.
Maksudnya Mekah itu di daerah-daerah Banyak macam di Madinah ada bangsa Yahudi, ada yang tinggal di sana, bangsa Arab ada tinggal di sana. Maka Ya, ya. Madinah itu teritorial, bukan. Iya, yang saya tanya itu tentang tempatnya itu, tempat Mekahnya itu di daerah-daerah mana Arab. atau bangsa-bangsa Masih di mana? Arab. Oh iya di Arab. Oh iya ya di Arab benar. Ya, Berarti makanya abang di tinggal dalam di Arab. makanya di dalam bukunya Musa, Tuhan akan datang dari negeri Paran, dari negeri Arab. Ya, abang Datang dari mana ini? puluhan ribu dengan 10.000 pasukan. Nabi Abraham, tahu Nabi Abraham? Dia dari Arab, dari Irak. Anda nggak tahu itu, Bang? Anda ini sudah punya, diberikan. Anda ini Palamenak. Anda ini sudah disuntikan sentimen buruk kepada Palamenak. Anda ini, yang Anda lakukan ini, Anda hanya ngomong tanpa Anda pikirkan. Dalam Alkitab Anda menciptakan disuntik, Anda disuntik punya sentimen terhadap Arab. Yang tadi saya bilang Hanya pakai logika untuk dengan hanya hikmah, Palamenak. Anda tidak bisa diskusi Firman seperti Tuhan itu. itu kekal. Jangan kau main-main, itu Jelas. sangat berbahaya. saudara. Serius nggak jelas. Teman-teman, ini bukan cara berdiskusi umat Islam. Dan ini bukan umat Islam. Ini bukan cara berdiskusi. Nggak perlu akademis lah. Diskusi normal layaknya manusia biasa. Anda tahu nggak kalau ada anjing dengan anjing, wow, 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 ayam dengan ayam. Itu bukan cara diskusinya manusia. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kenapa tidak bisa bersikap seperti manusia normal? Bersikaplah seperti manusia normal, Bang. Ditanya apa, jawab apa. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Membangkitkan Lazarus hanya ingin kenal sebagai utusan Tuhan. Lahir sebagai manusia bukan Tuhan. Menyusui sebagai manusia bukan Tuhan. Sekolah, kata pendeta sekolah dengan nilai-nilainya, sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Ditangkap sebagai manusia, sebagai kata Kristen, itu kemanusiaannya, sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Disidang sebagai manusia bukan Tuhan. Disiksa manusia bukan Tuhan. Disuruh mikul salib manusia bukan Tuhan. Dipaku manusia bukan Tuhan. Kata Kristen ya, bukan kata saya. Disalib manusia bukan Kristus Tuhan. Mati manusia bukan Tuhan. Masukkan ke kuburan manusia bukan Tuhan. Bangkit kata Yesus, ini daging, ini tangan, ini kaki, ini daging, ini tulang. Sebab roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Tapi kan dia bangkit. Kalau bangkit kan harusnya roh. Tapi kata Yesus, ini daging, ini tulang. Sedangkan roh tidak punya daging, tidak punya. Nggak habis pikir. Orang-orang saleh, Mbak. Oh, itu tubuh kemuliaan. Ini cara kalian lihat. Sebagai tubuh. Makanya Yesus itu dia selalu muncul sembunyi, muncul sembunyi. Karena masih takut mati, karena belum mati. Diangkat ke langit sebagai anak manusia. Duduk sebelah kanan Bapa yang tidak bisa diverifikasi. Mana ada manusia bisa melihat duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Sebagai manusia. Turun anak manusia. Kapan Yesus jadi Tuhan? Teksnya begitu. Begitu teman-teman. Coba baca teks-teksnya. Manusia, 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 anak manusia, anak manusia, manusia. Kapan jadi Tuhannya? Gak ada Yesus tidak pernah mengajarkan jadi Tuhan, teman-teman. Itu faktanya, realnya begitu. Gak ada, teman-teman, seriusan. Bertobatlah, kata Yesus, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Silakan, syiar langit Muslim atau Kristen nih? Bang Handi mau bicara, Bang Handi? Bang, kau pernah baca Alkitab yang jangan jadi hamba uang gitu? Pak Lambenak, saya nggak tertarik diskusi dengan Pak Lambenak. Pak Lambenak lebih baik jadi Kristen aja. Ya, saat Tuhan Yesus berkata di Baikala, siapa dia minta koin tuh, ditunjuk ini. Siapakah gambar di dalam koin ini? Mereka bilang Kaisar, berikan pula kepada Kaisar, dan milik Tuhan berikan pula kepada Tuhan. Gitu, saudara. Jadi Tuhan, langsung jadi Tuhan Yesus di situ. Ya, ini cara kalian mendalil Yesus Tuhan begini. Jadi hamba uangnya. Jadi begini cara mendalil Yesus Tuhan.
Ya, itu ayat-ayat Alkitab ada yang tertulis begitu, saudara. Ya, saudara, kita pikir-pikir kiamat saja dulu, saudara. Bentar, bentar. Apa? Lu mikir kiamat, Tuhan lu aja belum beres, Tuhan lu belum kelar. Ya, kau tahu tentang kedatangan Kelarin Dajjal. dulu Ya? Tuhan lu, baru mikirin kiamat. Gimana sih lu, dasar ontoh saya berkokok. Ciduhan gua isi begitu. Tadi Ya. muter sih. Hah? Kancang udah Sia. percaya Kristus ya, ya gitu, saudara. Ih, Dalam dasar sih. ukuran Tuhan kebijaksanaan. saya can balik, can Saudara, saya benar. tidak marah, saudara. Saya tidak marah, saya mengasihi. Siapa saudara. yang marah? Saya mah gak marah. Saya pakai bahasa Ibrani ini. Original. Ya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi. Merah putih selalu di hati, saudara. Oi, Salah Alif. Salah Alif. Monitor Salah Alif. Bereskeun heula saya teh konsep Tuhan maneh saya teh. Salah Alif. Maaf sih hirup teh. Mana ini Star Alif? Nggak monitor. Gak monitor. Sad. Hei, Kang, isi list Kang. udah. Mana? Tinggal lihat tuh. Oh, karek 2. Cek grup. Udah, Res. Udah, barusan saya. Belum. Ada. Hei, Lila. Gurunda sampai Kang ngamuk. ini WA sama guru ndak ini? Lu malahan tapi nggak ngisi list, isi list. Isi list. Yuk. isi list. Ah. Oke. Lambe apa ini? Lamben. Salin. Kang Chan ini gimana sih lamben ini? Aku bagaimana, saudaraku? Nyambung diskusinya. Nggak nyambung. Nyambung. Coba kita cek. Iya, silakan. Lambe Kristen. Cek grup. Nah, gitu dong, mantap. Cek grup. Nah, Bagus. Sip. Iya, Oh, bolong kokok, Res. Belum. Ingat ya, firman Tuhan tuh kekal ya, nggak bisa dikurangi dan Pikiran. tidak bisa dinamakan. Ya udah, mana firmannya sekarang? Konsep Tuhan Israel kita sana, saudara. Itu jalan Kristus. Iya, oke, kalau gitu mana firmannya? Kita selalu mukul ke tadi. Itu firmannya, ya itu Alkitab, saudara. Perkataan Oh, Tuhan. itu bukan perkataannya Matius itu? Ya, supaya perwakilan Tuhan Atau Allah Matius ya, Tuhan? melakukan hukum Taurat ya, saudara. Nah, itu kan Matius di sana, Matius Tuhan. Ya, Matius menceritakan tentang Tuhan Allah ya. Dan Loh, kalau berarti menceritakan tentang kalau berarti percaya sama ceritanya Matius dong, bukan percaya sama perkataannya Allah. ya, kita menceritakan adalah Alkitab itu adalah firman Tuhan. Coba Nah, kalau Alkitab firman Tuhan, sini. Alkitab ini firman Tuhan atau perkataan cerita dari Matius? Yang benar yang mana? Saya bingung. Iya, namun deket. Aku dan Bapa adalah satu, tidak bisa. Nah, itu yang ngomong siapa? Yohanes atau Matius? Ya, saudara tahu tentang Alkitab saya? Tahu banget. Makanya nanya. Ya, saudara pernah baca tentang nabi-nabi palsu? Nabi-nabi, iya tahu. Ya. Nah, yang ngomong nabi palsu itu Matius atau Yohanes atau Allah? Ya, saya tanya dulu. Saudara coba menjelaskan, saudara. Coba menjelaskan apa? Tentang nabi-nabi palsu, saudara. Oh, satunya ada di Yeremia. Di sana Tuhan berkata begini, aku akan membuat nabi-nabi ini meminum racun dan memakan ipuh, sebab dari Nabi Yerusalem kefasikan meluas ke seluruh negeri. Jadi nabi-nabi palsu datangnya dari Yerusalem. Ya, itu dari perkataan abangnya, betul sekali. Dari perkataan Yeremia. Coba dibaca aja Yeremia 23:15. Benar. Saya sudah Benar ya? Iya, Ah, mantap. Oke, nah terus gimana? ya, Nabi Yeremia dia melakukan hukum Taurat enggak? Nabi Yeremia melakukan hukum Taurat nggak tahu. Ya, berarti abang belum belajar ya. Ya coba ajari saya, cerahkan saya. Ya, Nabi Nehemia itu dia melakukan hukum Taurat ya. Lalu dia melakukan hukum Taurat. Oke, Yeremia melakukan hukum Taurat ya. Ya, Oke, di mana Yeremia disunat? ya saya
percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. belok lagi dia. Langsung umpan. Oh ini udah di apa namanya? Udah di kotak penalti, dia tendang lagi kiper di belakang. Wah, gitu kan. Tuhan saya, saudara. Ngulang lagi dari awal kita. Oke. Coba, saudara. Percaya Yesus Tuhan ya. Ya, memang dia benar-benar Tuhan. Dia adalah satu-satu Tuhan yang itu dia katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, saudara. Oke, siapa ibunya Tuhan? Ya, Ibunda Maria, ya itu melahirkan si putra yang kudus. Tuaan mana ibunya Tuhan sama Tuhan? Siapa yang lebih tua? Engkau mencobai Tuhan Allah, saudara. Engkau manusia. Ya jangan dicobai, ini ditanya aja. Sebagai nabi yang membuat mujizat, engkau bertanya seperti begitu kepada saya ya. Ya, iya, tuaan mana ibunya Tuhan sama Tuhan? Tua. Siapa yang lebih tua? Kalau nggak apa-apa, ini nggak akan dihakimi, cuma bertanya aja. Siapa yang lebih tua, ibunya Tuhan atau Tuhan? Ya, perkataan Tuhan Yesus ya, sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Berarti dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Oke, berarti lebih tua Tuhan daripada ibunya ya. Namanya Tuhan yang sesuai perjanjian dalam Taman Eden, dia menyerupai manusia. Oke. Iya. Dia membentuk manusia. Kalau misalnya Tuhan sudah ada duluan, ngapain dia punya ibu? Buat apa ibunya? Kan udah ada duluan, dia nggak pakai ibu. Ngapain dia bikin ibu? Ibu-ibu. Yang kau buat terkutuk itu, yang makan di tengah-tengah taman itu. Sekarang ke Adam, Ivan. Sekarang ke Adam kita. Dilempar lagi jauh. Ini udah mau di kiper, ditendang lagi ke tribun penonton ini. Nah, itu sudah jalan Kristus. Itu lurus. Jalan Kristus begitu ya. Kalau udah sampai titik, balik lagi ke belakang, udah nyampe titik, balik lagi ke belakang gitu dia ya. Dengan logika, saudara. Itu beda sekali, saudara. Iya, makanya ini kan nanya, apa hubungannya? Tuhan kan ini udah dari awal nih. Nggak perlu ibu, dia udah ada. Kenapa dia bikin ibu? Buat apa? Ya, dia sosokan. Ini main logika kata dia. Main logika. Tadi pertama bahas apa? Pertama bahas hukum Taurat. Habis hukum Taurat langsung ke Yesus adalah Tuhan. Habis Yesus adalah Tuhan, sekarang Hawa makan buah. Buset, susah nyambunginnya. Ya, coba tolong berpikir dengan logika ya. Oke, sobat. Oke. Ya. Satu ayat saja, saudara. Baca satu ayat. Nanti saya jelaskan satu ayat itu sampai 1000 kata bisa, saudara. Oh gitu. Oke, tolong jelaskan ini. Lukas 14:26, jikalau kamu ingin menjadi pengikut aku, maka bencilah orang tuamu, saudara-saudaramu, anak istrimu. Kalau kau belum membenci mereka, maka kamu belum bisa menjadi pengikutku. Silakan. Ya. Itu tentang kepribadian kita masing-masing, saudara. Oke. Ya, katanya panjang ngejelasinnya, itu baru berapa kata itu. Lanjut. Dari kita masing-masing, saudara. Kita dengan Tuhan saja yang tahu, saudara. Kalau kita dengan Tuhan yang tahu, ya jangan dibikin buku. Langsung aja Tuhannya berfirman ke masing-masing hati. Nah, kalau kamu mau bertanya begitu ya, seperti apa perkataan Tuhan ya kekal ya, saudara. Ya, untuk menambah dan mengurangi ayat Alkitab, saudara. Ya, oke, ya jelasin aja. Katanya bisa jelasin dari satu ayat bisa beribu-ribu kata. Silakan. Ya, itu saudara sudah membacakannya, itu sudah. Saya tidak bisa menambahkan dan mengurangi. Tadi bilangnya bisa menjelaskan 1000 kata, sekarang tidak bisa menambahkan. Maunya apa, Lambena? Maunya apa? Saya sudah menjawab. Sudah habis. Mau bertanya apa, saudara? Oke, nanya ini sekarang. Masih di Lukas yang sama, tunggu ya. Lupa nomornya berapa. Kok hadis? Lukas. Lukas 14. Lukas 14 23. Lukas 14:23 ya. Ini kita mundur sedikit. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Apa itu yang dipaksa-paksa? Siapa itu yang dipaksa-paksa? Silakan. Ya, coba ulang ayatnya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah, apa itu yang dipaksa-paksa? Sesuai penginjilannya. Waktu kita waktu kita sembahyang ya kita harus sesuai ya gereja ya. Itu ibadah-ibadah kita setiap hari itu.
Walaupun teman kita Ibadahnya memaksa orang. datang, putra ibadah kan? Kau mandi cepat-cepat, tuh pergi ibadah. Ya, begitu saudara. Oh, gitu maksudnya ya. Jadi memaksa keluarga kita untuk cepat-cepat ke rumah ibadah ya. Bagus, 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 bagus. Keren, keren. Itu sekali saudara. Jikalau kita tidak melupakan hal perintah Tuhan, berarti kita sendiri yang kepentingan kita sendiri gitu. Tidak memerdulikan kepentingan orang lain gitu. Sebab Keren. kita harus mengasihi sesama kita manusia, saudara. Oh, keren, mantap. Tapi tadi maksa tadi. Kalau maksa ngasih. Maksa itu kasih nggak? Atau gimana? Dalam kekristenan kita orang Kristen, kalau teman kita seiman ini, satu tidur nih kita kasih bangun, bangun, cepat kita pergi mana? Yang terlambat mandi. Oh, oke. Jadi di jalan-jalan itu kita tanya dulu agamanya. Kamu Kristen bukan? Kristen. Masuk gereja gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu Kristen bukan? Bukan. Oh ya sudah, lanjut saja. Gitu berarti ya. Bagus itu. Itu baik. Nah, berikutnya mau saudara. Ya? Sekarang saya bertanya, saudara. Oh, mau gantian bertanya, silakan. Ya, saya tanya tentang keimanan dulu ya. Saudara percaya sama Kristus? Percaya sama Kristus, percaya. Ya, berarti Kristus itu adalah Yesus Kristus ya. Kristus itu adalah Yesus Kristus, bisa. Ya. Dan saya mempertuhankan dia ya, saudara. Oh, berarti Lambenak mempertuhankan Kristus ini. Ya. Dan Kristus kan banyak di dalam Alkitab, kan banyak. Ya, saya mempertuhankan dia sebab dia adalah satu-satunya Tuhan. Dan Itu disuruh Tuhan atau inisiatif pribadi? Ya, ini tentang Alkitab ya. Dan perkataan ini adalah firman. Oke, di mana Kristus ini memerintahkan umatnya menyembah dia? Di mana? Ada nggak itu? Nah, dengar dulu saudara. Boleh. Dalam Kristus. Dan tubuh ini adalah Roh Kudus. Tidak bisa dipisahkan satu hakikat, saudara. Dan tubuh ini adalah Roh Kudus. Oke, itu bagus kata-kata Mutiara. Tapi di mana Kristusnya nyuruh menyembah tubuhnya? Di mana itu? Ya, sesuai pertanyaan Filipus ya. Ya, coba Filipus nanya apa? Filipus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Dan Tuhan menjawab, kalau kau sudah melihat aku Filipus, engkau sudah melihat Bapa. Begitu. Oh iya, ini mirip sama ini nih. Ini sih mirip sama ini. Tunggu. Kalau melihat Yesus maka melihat Bapa, kan gitu ya? Jadi Yesus itu Allah. Ya, benar sekali saudara. Yaitu Yesus. Nah, kalau gitu anak Allah dalam Alkitab mengatakan gitu. Nah, kalau gitu ketika Paulus menganiaya jemaat, maka Paulus menganiaya Yesus. Sama itu kan? Ya. Itu sesuai gimana? Perintah hukum Taurat ya, Keluaran 20 ya. Setiap jemaat Ini Lambena, kalau belum ngerti, yang gua kasih perbandingannya itu ada di KPR, Kisah Para Rasul 9, nomor 5 sampai 6. Nomor 4 sampai 6. Jadi di sini Paulus berkata begini. Bukan, ini cerita Paulus, diceritakan penulis. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Berarti ini ketika menganiaya jemaat, menganiaya Yesus ya? Saya tidak mempertuhankan Paulus, tapi saya tahu di jalan-jalan dia. Sebab bukan mempertuhankan Paulus. Kata Yesus, Paulus ini menganiaya Yesus. Artinya jemaat itu Yesus juga sebenarnya. Setuju ya? Dia bertemu Yesus di Damsyik. Ada ayat Alkitabnya, saudara? Ada di KPR 9, 4 sampai 6. Ya, KPR juga menyatakan begitu ya. Berarti itu kekal ya. Nggak bisa. Iya. Nah, artinya jemaat juga Allah kalau kayak gitu. Karena Yesus bilang kalau menganiaya jemaat, menganiaya dia. Kalau melihat Bapa, melihat dia. Artinya jemaat Bapa dan Yesus itu satu hakikat. Sesuai Keluaran 20 ya, saudara. Keluaran 20 kan banyak, yang mana Keluaran 20? Ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Keluaran 20 ini mau dibawa kemana lagi gue ini? 1 sampai 16.
Oh, 10 firman Tuhan. Jangan kita potong-potong jalan Kristus, nanti kita tidak mengerti jalan ke depan. Di Keluaran ini nggak ada nama Yesus loh sebenarnya. Ya, itu. Tapi kok bisa, kan di sini kan dibilang gini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku gitu. Akulah Tuhan Allahmu gitu. Nah, kalau ada nama Yesus artinya itu Allah lain dong. Ya, di situ ayat kok juga disembah? kita mengenal orangnya, kita orang Kristen sudah dilarang bersujud, dan kita orang Kristen dilarang membuat segala apapun yang ada di dunia ini. Pokoknya banyak sekali untuk persinaan. Pokoknya jangan membunuh, begitu. Tapi orang Kristen dia menyembah Yesus. Di Keluaran kan nggak ada nama Yesus. Iya, Tuhan Yesus menyatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, saudara. Di mana Tuhan Allahmu ini Bapak Yesus di mana? Kan nggak ada. Jadi begitu. Nanti kalau ada orang lagi ngomong aku dan Bapa adalah satu, misalnya namanya Sukijat. Sukijat juga jadi Allah kalau kayak begitu. Ini kan sudah jelas-jelas perintahnya Keluaran 20 nomor 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kata Tuhan. Iya. Tuhan nggak pernah bilang namanya Yesus. Tuhan ini nggak pernah bilang dia tuh namanya Yesus. Iya, sebab pengen. Tapi kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Pengen apa hukum Taurat? Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tidak bisa terpisahkan, saudara. Nah, tapi kan itu bukan di perjanjian lama, itu di perjanjian baru. Emang Yahudinya terima ini disebut perjanjian yang usang, yang sudah nggak kepake? Memang yang belum beres di perjanjian lama itu apa sih? Yang belum beres? Saya bertanya begini. Bagaimana? Nanti akhir zaman yang akan bertemu Bapa untuk membawa semua manusia-manusia di dunia ini, siapa? Yang menyelamatkan pada hari Tuhan maksudnya? Ya, benar. Oh, itu ya dibaca aja di 1 Korintus 5 ini perkataan Paulus. 1 Korintus 5 nomor 5. Iya. Di sini dikatakan begini, 1 Korintus. Iya. 1 Korintus ada dong. 1 Korintus 5 nomor 5. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi nanti akan ada transaksi, akan ada obrolan antara iblis dengan orang Kristen mengenai orang-orang berdosa. Gitu. Iya. Jadi Yesus itu nama stempel yang membuat iblis itu bekerja, yang mau bekerja. Itulah kenapa kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Saya bertanya tentang keturunan Abraham ini. Abang keturunan Abraham atau bukan? Enggak, gue keturunan Bre Kertabumi, insya Allah. Ya, siapa saudara? Jawa Ningrat. Mana? Saya tanya. Itu saya jawab. Di mana? Di mana tuh gimana maksudnya? Di silsilah keluarga gua lah, di pohon silsilah lah. Ya, moyang-moyangnya. Moyang-moyang, ya. Ya, berarti Adam dan Hawa ya. Ke situ. Iya. Gua keturunan Adam, ya. Kau bukan keturunan Abraham ya? Keturunan Abraham enggak, karena kalau Abraham itu anaknya tuh nanti jadi Arab sama Israel. Arab dan Israel ya. Iya, anaknya nanti duanya ke sana kalau Abraham. Kita keturunan Adam ya. Kita itu masih sama itu dari Adam sampai Nuh, sampai Nabi Nuh masih sama kita keturunannya. Nanti udah Nuh ke bawah itu udah beda-beda nanti bapak moyangnya. Gitu. Oh, beda-beda. Betul. Nanti kan dari anak Nuh itu ada kebagi 3, lambenak, ada Sam, ada Yafet, sama satu lagi lupa. Nah dari tiga ini baru nyebar ke seluruh bangsa-bangsa. Itu sebagai keimanannya Islam sama Yahudi begitu ya. Bang Kores si Lame ini kok nggak nyambung ngomongnya emang. Lame ini loncat-loncat dia ngobrolnya. Guanya aja penuh kasih sayang sehingga masih dilanjutin ngobrolnya. Ya, Riko Matius pasal 4 ayatnya. Oke. Matius 5 ayatnya yang ke-17, Yesus dan hukum Taurat ya. Matius 5. Oh ya, ini banyak perkataan-perkataan Yesus ini. Ya. Di Matius soal hukum Taurat. Jadi saat Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Dan dia berkata begini, Filipus, berapa lama lagi kah engkau bertanya? Itu bukan di Matius dong ganteng, itu di Yohanes 14 nomor 9. Saudaraku. Di Matius 5 nggak ada Filipus.
Itu yang lambenak maksud itu Yohanes 14 nomor 9. Kita potong-potong dalam Alkitab, saudara. Inilah Nggak firman ada Tuhan. di Matius 5. Di Matius 5 nggak ada Filipus, ini semua ajaran-ajaran Yesus ketika dia sedang di atas bukit. Matius 5. Yang lu maksud itu Yohanes 14. Saya tanya kok, di Alkitab menceritakan berapa Tuhan? Di Bible berapa Tuhan? Oh, banyak sebenarnya ya. Kalau kita lihat bahasa aslinya tuh banyak yang dipanggil Kyrios. Ada Filipus dipanggil Kyrios, Nero dipanggil Kyrios, Abram dipanggil Adon. Banyak Tuhan-Tuhan yang dimaksud kalau kita pakai ke bahasa asli. Saya tanya perjalanan Kristus saja. Di dalam perjalanan Kristus ada berapa Tuhan? Nah, di dalam perjalanan Kristus ada satu dia. Dia memperkenalkan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah yang mengutus dia. Yohanes 17 nomor 3. Ya, Tuhan yang benar ya. Ya, Tuhan yang benar. Dan Yesus juga berkata begini, Matius 11. Ya. Matius 11 nomor 25. Di sini katakan begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi satu-satunya Tuhan langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar itu yang Yesus sebut Bapa. Gitu. Ya. Ada ayat Alkitab menyatakan, jikalau kita mengajarkan Bapa dengan kasih, saudara, jangan kita main-main, saudara. Betul, arahkan menyembah yang benar itu kepada yang disebut Bapa pada masa itu gitu loh. Jangan ke Yesusnya. Ya. Karena Yesus ini yang mengajarkan, bukan yang disembah gitu. Belajar ya, saudara. Lambenak juga, semoga pengajaran gua yang singkat ini bisa sampai ke dalam hati dan menjadi hidayah untuk Lambenak. Ini gua tekankan kepada Lambenak, Yesus itu pengajar mengenai Tuhan yang benar, bukan Yesusnya yang Tuhan, gitu. Selamat datang di kebenaran. Kemana lagi ini orang-orang? Nyambung tadi guys, pusing. Bang Kores orangnya penyabar ya. Iya. Nggak nyangka ya. Gua orangnya pemalu sebenarnya, celana berat terus. Pemalu celana berat. Apa hubungannya pemalu dengan celana berat terus? Pemalu loh. Duk. Ini sebenarnya ini Oten yang tadi ini sengaja dia tidak nyambung apa memang sudah diprogram kayak gitu ya? Kalau menurut analisa buku yang saya tulis gitu ya, buku nggak usah lah disebut karena Anda juga saya sebut Anda nggak mungkin mampu beli karena belum memang dijual. Ini memang udah terprogram, jadi nggak bisa bergeser lagi gitu. Bahwa ya kalau kamu menghadapi umat Islam ya pokoknya kamu lurus aja ngomong terus gitu. Yang penting bunyi gitu kan. Jangan sampai lu berhasil dimatikan doktrinnya. Jangan sampai akal lu berfungsi gitu. Nah ini memang sudah program begitu. Nggak boleh pakai akal sehat. Khusus kepada oten-oten yang kayak gini-ginian gitu loh. Itu sih menurut analisa sementara ya. Ya. Jadi teman-teman nggak usah dibeli buku saya karena memang nggak dijual sih. Karena belum memang waktunya gitu. Yang Anda wajib beli itu buku yang diinformasikan oleh Adek Kores tadi. Buku apa namanya, Res? Oh iya, mantap Bang Handi. Buku Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam Ikhwan. Jadi ini program bukunya API yang insya Allah kita akan wakafkan ke pesantren Darut Tauhid di Bandung ya. Sebanyak 300. Alhamdulillah sudah terbebaskan 60 berapa tuh? Sudah terbebaskan 66 alhamdulillah ya. Nah, ini bukunya. Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam. Tuh, API punya ya Ikhwan. Ini akan kita salurkan ke pesantren Darut Tauhid. Jadi kalian beli buku ini untuk santri, bukan untuk kalian pribadi gitu. Ayo digas supaya cepat 300 sehingga kita cepat menuju ke pesantren Darut Tauhid di Bandung. Ya, Ikhwan tolong ya. Ini harga satu bukunya 100.000. Gua nggak ngambil bati sama sekali, ngambilnya dari keringat aja sama capek-capek kayak begini.
100.000 kalian nanti transfer ke rekening yang mencetak bukunya gitu Ikhwan. Terus gimana cara belinya Kores? Bisa DM Kores atau yang punya nomor Kores langsung chat ke Kores ya gitu. Ini bukunya. Ini yang jilid 1, temanya tentang ketuhanan. Jadi segala syubhat dan fitnah tentang ketuhanan ini bantahannya. Ada bantahnya di sini. Jadi ada 2 ya. Pertama membantah secara Islam, lalu mengkonter balik. Malaysia bagaimana mau beli? Gampang akhi, nanti tinggal dikasih alamatnya aja, kita cek nanti ongkirnya gitu. Terangin isinya, Res, contoh bagaimana sobat-sobat itu. Contoh misalnya syubhat soal Islam itu menyembah batu. Nah, itu kan sebuah fitnahan yang jenaka yang kalau kita balikin lagi sakit hati mereka kan. Nah, itu counter balik yang membuat sakit hatinya tuh ada di sini gitu. Justru merekalah yang menyembah batu tapi menuduh Islam. Kayak gitu-gitu, Ikhwan. Lengkap by data ya semua ya, by data ya. By data gitu, by data, by dalil, by segala-gala. Oke, gas Ikhwan, harganya 100.000 per buku. Tolong kalian bebaskan ini buat santri. Jadi kalian jangan nyari angkanya ya. Kalian cari fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makin banyak, makin cepat ini beres. Udah jalan 2 minggu nih gua. Terus ke Malaysia bisa nggak tuh? Ada yang Malaysia bisa. Malaysia bisa banget. Jadi akhirnya yang ada di Malaysia, kalau mau beli buat Malaysia, aku saranin beli juga buat santrinya gitu. Karena programnya ini kan sebenarnya buat santri, bukan buat pribadi. Tapi nggak apa-apa kalau mau buat pribadi juga aku layanin. Oke, gas. Yang ingin beli yang tahu nomorku silakan WA ke saya, nanti tak kasih nomornya Bang Kores ya. Jadi isinya itu basic ya, mengenai diskusi lintas agama selama ini. Tuh, ya contoh yang tadi itu kasus-kasus bagaimana sobat-sobat mereka. Banyak sekali hal-hal yang dibahas di sana. Sangat basic. Supaya nanti kalau sudah mempelajari buku itu, antum-antum semua udah bisa lah diskusi santai kan begitu. Cara belinya gimana Bang Kores? Cara belinya DM Kores atau chat ke nomornya Kores yang tadi gua kasih di atas. Gitu. Ya Ikhwan, atau tadi Bang Handi bilang bisa ke Bang Handi yang punya nomor Bang Handi ya. Nanti Bang Handi sampein ke aku. Wakaf Bang Handi gua tulis. Wakaf buku. Misalnya aku mau beli 10 deh. Ya udah silakan nanti dikonfirmasi ke Kores. Terus yang 10 ini mau dihibahkan kemana? Ke santri-santri. Ya insya Allah kami amanah kok menyampaikannya. Iya betul, karena nanti akan ada dokumentasinya dari API. Kita ke sana penyerahan langsung. Insya Allah ikhwannya langsung ketemu jabat tangan dan suntangan kepada AA Gimnastiar, salah satu ustadz legenda kita dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah gitu. Oh iya, ini juga jangan lupa juga untuk ikhwan yang kalian adalah Utsman bin Affan yang muslim, yang Allah titipkan rezeki sangat melimpah kepada penghasilan kalian. API, ini API ya, bukan Kores. API mengadakan travel bersama mengadakan umroh bersama Gurunda. Yang nanti keberangkatannya itu di tanggal 15 Juli, ikhwan, 15 Juli. Kalian bisa DM kami kalau berkenan untuk ikut. Nggak perlu langsung lunas, yang penting kalian DP dulu, nanti cicil ke depannya. Berapa harganya? Ini umrohnya umroh VIP, harganya di 41,5 gitu. Hotelnya itu Sofah Orchid. Lalu di Madinahnya nanti ada lupa gue. Pokoknya hotelnya bintang 5 lah. Dan kalian nggak akan kuli-kuli gotong-gotong barang di sana. Barang-barang, bagasi langsung di depan kamar hotel kalian masing-masing. Dan nanti nyampe di hotel, masing-masing hotel kalian dapat 5 liter zam-zam per kamar ya. Jadi belum apa-apa, kalian udah punya souvenir untuk bawa pulang ke rumah. Gas yang mau ikut silakan DM, semua yang ada di sini bisa. Enggak. Kalian bisa DM atau chat Bang Handi, Kian Santang atau Kores gitu. Ya. Silakan ikhwan. Tanggal 15 Juli ini masih lama untuk umrohnya. Bareng Gurunda. Jadi nanti kalian dari awal berangkat sampai pulang bareng terus sama rombongan apologet Islam Indonesia bangsawan-bangsawannya.
Ada Gurunda, ada Bang Handi, Kian Santang, Pak D gitu kan. Nanti ada Bunda Rahma juga gitu. Bareng-bareng kalian terus di sana. Thank you Bunda Asmara, aman. Amanah nggak Om? Buset, ini yayasan hukum ini, Ikhwan. Ini yayasan hukum. Jadi segala sesuatu yang kami ucapkan di sini itu dijaga dan dilindungi oleh hukum. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ada masalah mengenai keuangan, kalian bisa tuntut kami, bisa cari kami secara hukum. Karena Yayasan Apologet Islam Indonesia itu terdaftar di Kemenkumham ya, AHU. Kemenkumham. Kores ikut nggak? Insya Allah aku jaga kandang, Ikhwan. Yang pasti ikut Gurunda Bang Handi. Nanti pas berangkat aku kanterin deh, ketemu kita di depan, ya nggak Bang? Oke, Kores takut naik pesawat jarak jauh. Nih, ini parah gue di framing mulu. Gue tuh bukan takut, Ikhwan ya, Bang Handi salah. Gue tuh benci gue itu. Enggak, pertama karena nggak bisa merokok selama 9 jam gitu. Kan kalau di dalam pacaran benci tapi rindu. Kalau si Kores benci tapi takut. Yayasan terdaftar bisa diaudit internal dan eksternal, teman-teman. Betul banget. Yayasan kami API itu bisa diaudit. Kalau kalian mau mengajukan audit lah. Gitu, bisa banget. Itulah kenapa kami berani untuk sounding program-program umat. Gitu. Dan untuk yang pernah bersumbangsi kepada pergerakan API, tentunya kalian tahu gitu kan kenapa topik bisa ditangkep, bagaimana kita menyalurkan dana untuk Palestina. Palestina ada nggak ya? Dulu kayaknya awal-awal. Lalu kemudian bencana alam, terus menyantuni mualaf gitu. Terus apalagi ya, banyak banget lah pergerakan kemanusiaannya Apologet Islam Indonesia gitu kan. Ya udah Kores, jalan kaki aja, aman, jalan kaki gua dari kantor ke WC paling. Rizky nih kayaknya mau mendaftar nih. Siapa? Rizky. Oh mantap, silakan. Hah? Ojek online, bukan di sini tempatnya. Nomor HP Kores berapa katanya tuh? Ya teman-teman silakan kalau ada yang mau ikut umroh bareng Gurunda Juma nanti di bulan Juli silakan ya, sama Bang Handi, sama Pak Desugi, sama Bunda Rahma nanti berangkat. Saya sama Kores jaga kandang guys. Ayo silakan digas, silakan daftar aja langsung ke Bang Kores ya, silakan, atau ke Bang Handi di DM atau di WA yang udah punya nomornya. Kalau gue jangan di DM, jarang gue baca DM, gak ngerti. 3 sampai 5 juta DP-nya. 3 sampai 5 juta. Kalau umroh itu ya dapatnya pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau umroh itu jangan hitung plus minus keuntungan dananya, bukan itu yang kita maksud. Umroh itu kan mengunjungi Baitullah begitu. Hukumnya sunnah. Iya. Kalau menunaikan ibadah haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Gitu loh. Jadi pahalanya di situ, jangan hitung plus minusnya berapa duit yang Anda keluarkan ya, nggak seimbang lah duit dengan sunnah Nabi itu kan, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Berapa biayanya? Tapi nggak boleh tinggal di DM aja atau di WA, nanti di biayanya di situ ada. Kenapa akan? Tapi nggak boleh juga dipaksakan, nggak boleh dipaksakan gitu. Apa sih Yudin Wising, kalau kepalanya di mana Om? Maksudnya gimana sih? Ada yang nanya Bang Iqbal, ada Bang Iqbal.
Kenapa akan gak ikut? Enggak. Nanti kloter ke 5 setelah beres semua. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Ayo digaspol. Kita diskusi santai lagi aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang mau hadir. Sambil tab-tab layar guys, tab-tab layar ya. Bang Juma kemana ada? Lagi ada tamu. Malaysia bisa ikut, bisa. Ayah Mat, syukron Ayah Mat. Kenapa Bunda Nora gak pernah gabung lagi? Coba di WA ke Bunda Noranya kenapa? Nanyanya kok ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Nek. Syukron. Jazakallah khairan kasiran Ayah Mat. Sehat selalu Ayah Mat. Insyaallah. Berkah. Salat Nek. Ayo silakan pasien selanjutnya. Siapa yang mau berobat lagi silakan naik ke atas. Siapa tahu ada yang mau berobat lagi. Oten bisa daftar nggak? Bisa. Ya manusia, selamat sore. Manusia, hai manusia, hormati ibumu. Hei, Kok manusia. ada orang pakai nama manusia? Iya, kayak lagu Roma Irama. Hormati ibumu. Berarti nggak percaya diri kayaknya dia. Dia pengen memperkenalkan bahwa dia itu seorang manusia, Bang Andi. Manusia itu makhluk. Siapapun yang pernah bernapas di muka bumi ini, yang keluar dari kandungan seorang ibu, dia adalah manusia makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Tapi ada juga makhluk ciptaan Tuhan pernah ada di muka bumi ini tidak melewati kandungan seorang ibu. Pertanyaannya kepada antum semua, siapakah nama yang bersangkutan? A. Silakan dijawab. Oh, kirain mau pakai A. Biasanya pakai A kalau Bang Andi. Ayah maju kan. Pakai nabi dong, menyebut itu pakai nabi dong. Kecuali istrinya enggak. Ya begitu dong. Ibunda siapa nih? Ibunda siapa nih? Ibunda Riz pakai nabi begitu, Masya Allah. Kita sebagai muslim itu wajib hukumnya meninggikan, menghormati para nabi itu. Lengkap ini Pak Bogel nih. Sama oke nih, Nabi Adam alaihissalam. Ada dua loh itu, ada dua. Selain Nabi Adam alaihissalam, ada lagi satu itu yang kita paham semuanya, yang pernah ada di muka bumi ini tidak melalui rahim ibu. Siapakah itu? Dia seorang perempuan. Nah lengkap ini iman sasa. Itu Masya Allah. Nah jawaban yang paling tepat ini ibunda siapa nih? Ibunda silakan naik. Anda yang paling bagus. Saya tarik naik ya. Silakan naik Bu. Perkenalkan diri di sini. Mumpung ada Bang Juma dan teman-teman yang lain. Naik Ibu. Perkenalkan diri. Ibu Risova ya.
Kalau enggak diwakili oleh Ibu Ati, silakan Ibu Ati naik. Nggak bisa dijambak. Bisa ya. Salam. Nabi Isa Dikasih hadiah ya? Nabi Isa melalui rahim ibu. Ustaz Arif. Itu tadi pertanyaannya, yang berada di muka bumi ini tidak melalui rahim seorang ibu. Ya Ibu Ati, silakan, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Bang, saya ada yang disampaikan, Bang. Ya, jadi sebentar ya Ibu Ati, jawabannya Anda bagus seperti teman-teman yang lain. Anda mewakili di sini, kami apresiasi antum-antum semua ya. Luar biasa. Siang malam bersama kita, tetap semangat. Nggak ada souvenirnya. Yang Bapak ini siapa nih? Bapak ini mau ngomong apa? Silakan. Ya, saya mau menyampaikan pesan aja. Apa itu? Anda Muslim Kristen dulu sebelum lanjut. Edis nantang kalian semua. Sebelum lanjut, sebutkan dulu agama Anda apa? Kalian beraninya di koma. Sebelum lanjut, agama Anda apa? Nama Edis. Ya udah, dia Kristen Bang Andi, dia Kristen. Di Komal apa? Di Komal mana? Di Komal Edis mana? nantangin kamu kalian. Ya udah, di Komal mana? Di Komal mana? Beraninya di Komal sendiri katanya. Ya udah, di Komal mana Bang? Di Komal mana? Nanti saya sampaikan. Ya udah, sampaikan di Komal mana bilang. Ya. Atau mau Begini apa? aja deh. Disiarin langsung sama TV. Gini aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, saya jawab dulu ini. Gini aja Ya, deh. mangga. Siapapun yang Anda andalkan gitu ya. Saya sendiri nih, saya akan memberi honor 10 juta bagi andalamu diskusi langsung ketemu di Jakarta. Honor ditanggung, keamanan ditanggung, hotel ditanggung, makanan ditanggung, security ditanggung. Dikasih honor. Silakan, andalamu siapa? Kita diskusi terbuka saja. Setuju teman-teman? Setuju? Pak Arif, saya tambah 10. Mantap. Jadi gini, teman-teman Kristen, kalau ada Itu yang ntar mau dulu, itu berani, Bang Arif nambah 10 juta lagi itu Kang. Bang Arif nambah 10 juta kan lagi, tadi 20 saya juta. sebutin. Gak Iya. kedengeran. Suara Kang kecil banget. Ya, ini gede nggak sekarang? Cek. Iya, kecil. Lanjut. Cek. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, yang menantang kita debat offline aja. Bila perlu disiarkan di televisi, di TV ya. Semua kebutuhan kalian dari ongkos, makan, tidur ya di hotel, kita fasilitasi semua. Keamanan kita jamin, makan kita jamin, tidur kalian kita jamin. Cuma satu yang gak kita jamin, harga diri kalian. Harga diri kalian gak kita jamin. Semuanya kita jamin kecuali harga diri. Ayo, siapa dari kalian, dari teman-teman Kristen yang sok-sokan menantang debat, ayo kita debat offline. Mau di Jakarta kek, mau di Surabaya kek, ayo kita debat offline. Kita siarkan di TV. Insya Allah semua fasilitasnya kita fasilitasi. Dari tiket kalian, mau dari Manado, mau dari Papua, mau dari manapun, kita biayai semuanya. Kita biayai semuanya. Kalian tinggal duduk, tinggal debat. Gitu aja. Ayo, ini tantangan terbuka buat kalian semuanya ya. Saya mewakili dari API, tantangan terbuka buat kalian semuanya. Jadi nggak usah sok-sokan keluar-keluar, ditunggu kalian pengecut, kalian nggak ada keberanian. Ayo kita diskusi offline. Kita buktikan siapa yang pengecut. Saya mewakili dari API ya. Ayo, ini tantangan terbuka buat kalian semua pendeta siapapun juga, mau Syekh Edis ke mau siapapun juga. Ayo kita tunggu. Semua kita fasilitasi. Mau habis berapa ratus juta juga nggak apa-apa, kita puas kalau ada debat offline. Sampaikan amanat ini, sampaikan tantangan ini kepada teman-teman Oten yang sok-sokan menantang debat kita. Ayo, kita buktikan sekarang siapa yang pengecut. Oke, lanjut Bang Andi. Bunda Risopa mau bicara tadi. Maaf terpotong Ibunda. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kaget ini bisa Assalamualaikum naik warahmatullahi wabarakatuh. begini. Ya, tadi cuma ikut jawab aja nih Bang Handi. Tadi pertanyaan Bang Handi nggak ada maksud apa-apa sih sambil nunggu pulang kerja ini. Salam aja buat Kang Kiang Santang, Bang Handi, Bang Zuma dan semuanya. Semangat semua buat para apologet ya. Saya sering dengerin ini di ruang guru. Jadi teman-teman guru juga jadi pada ikutan dengerin ini, alhamdulillah gitu. Jadi sama-sama menyimak, dapat ilmu. Sudah Itu berapa aja. lama Ibu? Sudah berapa lama Ibu mengikuti ini, Bu? Kira-kira hampir 2 tahun ya Bang Handi. Ikut di ini API Jabar, alhamdulillah saya ikut anggota. Iya. Gitu. Tapi jangan sampai mengganggu aktivitas lain, Ibu. Alhamdulillah enggak. Ini lagi sudah jam kosong, nunggu jam-jam pulang sih. Kalau ngajar mah tetap ngajar atuh Bang Handi. Jadi kadang-kadang nobar ya di sekolah ya atau di rumah gitu. Iya, jadi nyetel laptop, kadang sambil denger rame-rame aja untuk guru-guru yang lagi ada di ruang guru gitu aja atau jam istirahat. Tapi saya mah sering malam, kalau pas malam itu. Kenapa takut ya sama Edis? Kalian debat takut, Iya, kunaon ujuk-ujuk nyamber. Ada orang ngobrol ujuk-ujuk nyamber. Sama saya barusan ditangkap. Ya gitu aja. Yang santang Bang Handi. Iya. Izin pamit aja tuh gitu. Makasih udah bisa dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bilang takut-takut terus? Kan tadi saya udah ngomong, udah bilang, ayo kita debat offline, kita buktikan siapa yang takut. Nggak punya telinga kayaknya ya tuh orang itu ya. Gini Kang, saya mau polling dulu kepada teman-teman nih. Orang yang takut itu adalah A. Yang kabur ke luar negeri, B. Yang stay di Indonesia. Silakan dijawab. Orang yang takut adalah A. Yang kabur ke luar negeri, B. Yang stay di Indonesia. Silakan dijawab. Alhamdulillah. Teman-teman di bawah ini pada waras semua ya. Jadi yang takut itu yang kabur, bro. Kalau nggak takut ngapain kabur gitu loh. Itu bahasa sederhananya. Tapi kamu memang gini orangnya kan otakmu dibolak-balik gitu loh. Otakmu itu taruh di dengkul, jadi nggak berfungsi dengan baik. Yang takut itu katanya yang stay di Indonesia, yang berani yang kabur. Itu kan otakmu kebalik-balik. Buktinya ada seorang nyata-nyata manusia, lu bilang Tuhan. Ya wajarlah kalau kau balik-balik. Inilah hidupmu. Jadi hidupmu itu sebenarnya kelihatan bahagia tapi menderita batin seumur hidup. Udah tadi diberitahu kalau berani debat terbuka aja offline, kita kasih honor. Dijamin gitu loh. Kita cek di sana nanti offline-nya bagaimana. Hanya satu yang kita nggak bisa jaga, sebagaimana si Akang tadi ngomong ya. Cuman nggak bisa menjaga harga diri lu aja. Yang lain kita bisa jaga keamanan, dijamin nggak lapar, pulang dapat bawa amplop, tidur nyaman. Cuman kami tidak akan pernah menjamin harga diri lu saat debat. Itu aja yang kita nggak bisa jamin ya, harga diri. Karena akan kami habisin harga diri lu. Habisin, kupas tuntas. Karena kalau diskusi offline itu ada moderator. Kalau sampai lu kemana-mana di-cut sama moderator. Back to topic. Dan lu berbicara harus berdasarkan data. Kagak boleh hayalan saja. Nggak boleh hayalan saja. Nggak boleh. Begitu Tapi ini loh Bang Handi, coba Bang Handi pikirin atau renungin tiap ada debat offline, mau dari Kohdoni ke, mau dari pihak kita ke, siapa yang membayar? Dari pihak kita atau pihak mereka? Pernah dengar nggak Bang Handi pihak mereka membayar ke kita?
Nggak ada, semua Nggak ada. dibiayai oleh muslim. Semua dibiayai oleh muslim. Mereka itu kere semuanya, miskin semuanya. Nggak ada yang pernah mereka ngebiayai ke kita, nggak ada. Nggak ada. Kita yang membiayai mereka dari ongkosnya, makannya, dari amplopnya itu. Ada yang pengen dibayar 3 juta lah sekali debat, ada yang pengen 5 juta lah sekali debat. Kita bayar. Kita bayar. Nggak ada, mereka itu miskin semuanya. Termasuk Budi Asali, Esra Soru, dibayar semuanya itu. Mereka nggak ada yang mereka ngadain sendiri, ngundang kita nggak ada. Pengecut semuanya. Nggak ada. Kan kenapa nggak bisa naikin orang, Kang? Bisa. Orangnya udah nggak ada itu berarti. Apalagi si Luga. Jadi intinya jangan dibolak-balik, faktanya begitu. Yang takut itu yang kabur. Kalau berani ngapain kabur coba? Kalau berani terima tantangan kami dong. Atau sebaliknya deh, Anda yang nantang deh. Anda yang nantang, Anda siapkan tempat, ya kita datang. Bang Andi gimana mereka nantang? Kita nantang aja mereka nggak ada yang berani. Mana ada mereka nantang? Emang punya duit mereka ngebiayain kita? Tapi posisinya di Jakarta ya, posisinya di Jakarta. Di pusat. Dulu ada yang namanya RK. Nantang Banjuma. Banjuma menerima tantangannya. Silahkan sediakan tempat di rumahmu kek. Gitu. Banjuma datang. Alasannya apa teman-teman? Alasannya harga cabai meningkat tajam gitu karena musim hujan gitu ya. Terus banjir karena musim hujan. Kondisi lagi apa karena pacaklik gitu loh. Alasannya banyak banget gitu loh. Padahal dia yang nantang loh. Yang ditantang udah ready siap berangkat. Dia pun sendiri yang mundurkan gitu. Itu udah kenyataan loh. Masih ingat gak itu Kang? Si RK dulu itu. Masih. Jadi kalau udah gede begini jangan sok gila deh. Kasihan anak bini lu denger kok suamiku atau bapakku kok blow on banget gitu loh. Nggak malu nanti kamu ngomong kayak gitu. Terus anak binimu denger kok gini banget sih si papa. Blow onnya nggak ketulungan gitu loh. Nah bagaimana nanti kalau anakmu, saya nggak akui bokap gue kayak gini. Bokap blow on gitu loh. Masa yang kabur pemberani gimana coba? Coba tanya anak lu. Pasti anak lu ngatain bokap gue sudah mulai rada-rada nih. Gue nggak akui bokap lu nih kalau kayak gini. Ya gue takutnya juga bini lu minta cerai gara-gara lu blow on. Masa yang kabur pemberani gimana sih? Bagaimana mungkin yang kabur pemberani coy? Kalau pemberani itu datang di Indonesia, di Jakarta, debat terbuka itu baru pemberani kucluk. Kasihan ke anak bini lu, punya suami, punya bokap kayak lu, blow onnya gak ketulungan. Udah blow on, dekil, hidup pula lagi. Ya udah, saran saya yang terakhir buat lu tadi, siapa sih namanya? Lu kembali aja ke habitat lu. Saya mau nanya semua netizen di bawah. Orang-orang yang kayak tadi nih, menurut Anda semua nih, habitatnya di mana? Jawab di bawah. Saya nggak usah kasih pilihan. Orang-orang yang tadi ini, yang belum nggak ketulungan nih, kira-kira habitatnya di mana? Ada yang menjawab di hutan, Ragunan. Dipersempit dong, di hutan kan ada pohon tuh. Nah, dipersempit dong di atas pohon gitu loh. Habitatnya di situ. Dipersempit. Nah, kalau dia sudah kembali ke habitatnya di atas pohon, ya sudahlah kiranya Anda berbaik hati. Ya sekali sehari atau sekali seminggu lah anterin apa? Kalau di atas pohon dianterin apa? Dianterin apa kalau di atas pohon? Pisang, pinter. Mau ya?
berkorban berapa sisir sih gitu loh, dianterin. Siapa tahu di situ bisa dia waras. Otak yang tadi ya, otak yang tadi. Oke. Yang kabur berani, yang stay macet gimana sih? Ya. Kita nunggu nanti malam jam 8 atau setengah 9. Yang syahadat itu 3 keluarga. 3 keluarga sekaligus syahadat. Jumlah orangnya itu 11 orang. Nah, si ibu itu sekarang posisi masih ada di sana. Insya Allah nanti sore menuju pulang, nyampe rumahnya jam 5. Jam 5 dia nyampe rumah. Keluarga si yang mau syahadat ini nanti nyamperin ke rumah si ibu itu. Karena apa? Kalau syahadatnya di rumah yang mau syahadat itu kan mayoritas Kristen 100%. Jadi takutnya terjadi apa-apa, jadi dialihkan syahadatnya ini di rumah si ibu guru itu, melatih syahadatnya nanti malam. Jadi takut terjadi apa-apa. Doain teman-teman supaya nggak ada rintangan ya. Jadi kisahnya cukup apa sih namanya ya, agak sedikit menyentuh hati gitu. Ya, ibu ini kan ya terharu. Ibu ini seorang guru. Dia mengajar dari rumahnya ke tempat sekolahnya itu cukup jauh. Jadi dia nggak bisa bolak-balik karena terhubung juga infrastruktur jalannya ya. Jadi setiap pergi sekolah itu dia numpang tidur dekat sekolah, rumah itu rumah seorang orang Kristen gitu ya. Nah disitulah mulai dia sholat, bersosialisasi gitu. Terus sambil nyimak diskusi ini juga. Nah orang-orang rumah di situ, tetangganya itu pada nanya, kok apa yang Anda lakukan gitu loh, ini sholat umat Islam, siapa Tuhanmu ya, dijawab sebagaimana diskusi ini dan seterusnya. Nah disitu udah mulai tertarik, ada 3 keluarga ini mau memeluk Islam. Jadi patut ibu ini kita apa ya, adalah pejuang dakwah, dan nggak tinggal di kota teman-teman, di sangat kampung ya. Jalannya aja begitu, makanya dia nggak bisa bolak-balik dari rumah ke sekolah. Itu kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan nanti malam tidak ada aral melintang, terlaksana syahadat 3 keluarga ini. Berjumlah berapa tadi Kang? 11 orang ya? 11 Jadi orang, gini, Masya Allah ya. Jadi perjalanannya itu Pak Handi ke sana itu dia kan pakai motor tuh melalui totoang tuh hutan-hutan gitu. Bayangin dia seorang perempuan melalui hutan-hutan gitu. Habis itu dia ke kampung itu tuh harus memakai rakit. Si motornya itu naik ke rakit, ngelewatin sungai itu. Kalau nggak naik rakit dia nggak bisa. Nah kita harus pikirin dulu. Ini bensin perjalanan juga, ongkos perjalanannya juga lumayan kan. Makanya nanti mudah-mudahan ada ini dan bantuan dari teman-teman muslim yang di bawah ya. Untuk ini 11 orang loh berangkat semua loh. Daerah Posonya itu di mana sih Bang Andi? Lupa saya. Semalam tuh. Pana. Sipana. Ampana, daerah Ampana. Palu Poso ya, Ampana, pokoknya daerah Ampana aja. Itu rumit, perjalanannya juga rumit ya, membutuhkan Sulawesi Tengah teman-teman. Dia perjuangannya ya itu ibu ya. Dia juga seorang orang tuanya yang mualaf. Ya, terus kemudian saudaranya masih terbelah 2 sih. Ya, masih belum terbuka semua mereka menerimanya, dan ya bahkan masih ada sekat-sekat di antara mereka keluarga ini gitu.
Karena menurut tadi malam dia ngomong gini, dianggap domba yang hilang, gitu ya Kang ya semalam ya. Keluarganya ini dianggap domba yang hilang, gitu. Tapi ibu ini nggak pernah menanggapi, terus menyampaikan dakwah saja, gitulah ya. Bahkan ya, cenderung berbuat baik dan seterusnya itu. Jadi sambil ngajar sambil dakwah, alhamdulillah ibu itu namanya pejuang beneran tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dio. Enggak sadar kali Kang Dio naik ya Kang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu? Masih Sudah kantor diurus, kan, Kang? jangan lupa kartunya. Waduh. Atau diambil aja kan dah. Sudah buka juga yang itu. Di mana kartunya? Hah? Di mana kartunya? Di properti VIP yang kemarin itu, yang tanda ambil buku itu. Telat pula lagi. Udah 3:30 masih buka nggak ya? Iya, buka. Ada di sana ya? Ya. Oke. Terusin dulu Kang sebelum tutup. Ya, assalamualaikum, Pak Hidio. Sehat? Ya, waalaikumsalam Kang. Sehat. Urus dulu itu Udah, paspor. Paspor urus dulu tuh. Iya, makanya nama-namanya siapa sudah fix gak itu? Ntar aku kirim ke anggota kita. Oh gitu. Coba nanti saya ngurus sendiri di sini sama ada saudara saya atau ke Aidio nanti ya keputusannya ya. Kalau yang saya. Oke. Ada saudara saya juga yang di dalam ternyata. Oh, ya bagus lah itu. Atau mau kolekte aja, kumpul semua. Kalau bikin bareng-bareng. Jangan dimatiin ya Kang, aku tinggal sebentar. Ini live di YouTube. Iya, saya juga live di YouTube ini. Lihat Cikon. Nanti malam ada yang mau syahadat Aidio. Masya Allah, alhamdulillah. 11 orang. Wih, banyak ya? 3 keluarga. Orang Poso. Tadi itu orang mana? Bang Andi itu orang mana sih? Tadi itu ngomong tuh lupa saya. Orang Poso. Ampena gitu. Apa? Ampena. Ampana kali. Ampana ya. Sulawesi Tengah itu. Gua banyak pikiran kayaknya nih kenapa ya kesini kemarin aja mau pulang ya bikin kopi Udah nih. bikin pasportnya. Ntar lu kalau ketinggalan akan ini loh, dieliminasi loh. Maksudnya ketinggalan apa? Ya kalau ada masalah ketinggalan pasportnya nggak jadi gimana Kang, mau ikut? Jadi paspor jadi. Insya Allah jadi. Ini makanya segera. Bikin paspor sehari juga beres. Beres. Ini ngomong kayak ini kayak di panter ngomong enak kali ngomongnya. Gak ada yang ya dipersimpel aja dipersimpel. Allah. Kemarin waktu mau pulang dari rumah itu bikin kopi kan, udah masak air bikin kopi, pergi aja kopinya ditinggalin, coba ketinggalan. Aduh bener-bener kayaknya kenapa ini otak ini kadang-kadang. Aku sering begitu Kang, udah bayar kan di Indomaret, bayar terus gitu aku pergi, nanti udah nyampe kamar baru rumah loh tadi aku belanja
Belanjaannya masih ketinggalan di kasir. Allahu Akbar. Karena mau kemana buat paspor? Umroh, buat umroh. Buat umroh. Mau healing, monggo. Buat umroh, Pak Arif. Kapan umrohnya? Juli. Oh, bulan Juli. Masih lama. Harus punya istri lagi bang itu. Oh. Mau kasih akang dulu lah yang belum punya istri kan. Kasihan. Saya udah ada calon, saya orang Kaltim. Allah, mulai akangnya diakuin semua jalannya. Jadi enggak. Oh, kirain pada ke Australia jalan-jalan. Enggak, Bang Faris ada channel enggak ke Australia, Bang Faris? Aku mau dong, ini apa visa ke sana kalau ada. Kalau ada. Bukan yang itu ya. Azan Zuhur Malaysia. Ya, nanti. Kang, alamatnya yang mau mualaf kalau ada yang jelas kirim ke saya ya. Nanti Orang KTP-nya saya kirim. Oh, ini fotoin KTP biar orang saya kalau bisa ngerapat nanti malam. Siap. Ustadz Dio nggak datang tadi, nggak seru. Iya kerja gua abangku. Aduh. Mana ya? Ada taklim juga tadi. Insyaallah next kita ini. Padahal tiap hari lewat loh. Saya aja dekat kantor baru tahu ada kafe di situ. Saya nanti mau ke kantor Pak Arif mau ngerampok rokok. Buruan, sore biar keburu kesananya kalau ke gunung. KTP. Oh, belum ada WA, belum. Nanti jam 5 dia pulangnya. Kita doakan bersama-sama orang tuanya Kang Kian Santeng ini masuk rumah sakit. Semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan, dan insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Gitu. Amin, amin ya Allah. Udah tua mungkin bolak-balik terus ke rumah sakit. Udah nunggu waktu. Diambil lagi sama yang punya. Iya, kuasa Allah kalau itu Kang. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada daging juga udah nggak ada, udah habis itu di fotonya Pak Adit ya. Berapa tahun umurnya? 87. Kirim Fatihah Ustaz Dio untuk orang tuanya si Akang. Katanya pengen lihat anaknya bikin anak lagi katanya.
Bukan bikin anak, nikah maksudnya bukan. Nikah. Oten kayaknya udah punah ini ya, Oten ya. Udah mulai habis. Di semua koma loh nggak ada Oten. Masa kemana Oten? Masa mana yang mau syahadat ada di rumahnya. Mau ke rumahnya, ayo Kang antar, tapi ongkosin. Ya tinggal yang botolnya doang Oten. Oten lagi sunat masal, Kang Kitun bikin resah, aduh orang nggak ada ilmunya kok bikin resah. Emang gara-gara dia banyak yang murtad, kan nggak ada yang murtad, malah pada benci ke dia. Bentar lagi juga ditangkap tuh bocah. Kalau bikin resah tuh, kalau banyak yang murtad gitu ya, banyak yang sesat, baru itu bikin resah. Kalau ini mah masih bisa kita handle, mah nggak bikin resah itu. Ilmunya juga kagak ada. Ini sini nih. Takut debat sama Edis, takut. Apa nantang lagi debat si Edis? Cari, woi, cari apa nantang debat lagi si Edis? Debat aja, kata Edis, debat aja, tapi jangan lapor-lapor. Enggak kita lapor, kita tayangin di TV One, kita tayangin. Itu omong kosong. Kok omong kosong? Mau dibuktiin nggak? Kalau kata Idris kalau benar berani datangi ke rumahnya dia, takut ya. Si Edis berani nggak ke rumahnya sini? Si Edis takut ya ke rumah sini ya? Di mute terus, katanya di mute. Sama di sana juga di mute terus. Enggak, Edis nggak pernah malah mute. saya diblokir sama si Edis. Malah diblokir sama si Edis. Bilangin buka blokirnya gitu. Jangan diblokir. Ya. Jangan jadi pengecut ya, bilang. Dan saya cuma menyampaikan amanah. Ya udah, sekarang sampaikan lagi ke sana amanah. Sampaikan lagi sana. Ya. Balik lagi. Ya. Yo, balik lagi. Kamu debat itu yang benar, jangan keroyokan. Enggak, satu-satu. Memangnya Yesus dikeroyok? Kayak Yesus aja dikeroyok. Kalian ini sebenarnya takut kalah debat, lapor polisi. Ayo. Di mana debatnya, di mana? Debat lapor di Superman. Di Superman? Emang Superman itu di mana? Superboy. Ngomongannya udah salah. Superman. Di mana itu Superboy itu? Takut ya, itu netral. Ya ayo ke sana, kita ke sana yuk. Ayo. Takut kan? Enggak takut. Kan ayo kata gua juga. Kalau ayo berarti nggak takut. Kata Edis takut kalian keroyokan. Kenapa hidung lu lompat satu ya? Hidungnya ya lompat satu? Hidung lu lompat satu? Belum beres ya itu mukanya lu ya? Belum beres. Muka lu itu belum beres.
Kayaknya hidung lu segede kutil. Gitu ya. Kayak apa? Ah? Aku. Ih, belon siap lagu, bolong kongkong. Ngomong aja belum beres. Natang debat. Ngomong dulu beresin, belajar dulu ngomong. Ngomong aja belum beres lu, sosokan natang debat. Saya udah lama hidup ya. Baru kali ini aku mendengarkan suara sepertinya bukan suara manusia gitu. Tuh ada burung beo kan diajak ngomong, masih bagus loh suaranya itu burung beo. Diajarin ngomong. Ini suara tadi kok suara mirip di atas pohon gitu loh, kayak suara nyemot. Heran saya ini orang kok bisa begini banget ya. Teman-teman di bawah, suara yang tadi Anda dengar itu suara apa kira-kira ya? Aneh daripada yang lain. Kalau manusia kan jelas tuh suaranya gitu. Kalau dia kan beda banget gitu. Ada yang bilang bebek, ada yang bilang nyemot. Sejenis apa kira-kira teman-teman? Kenapa ya mereka itu banyak kekurangannya, mereka itu dari ngomong, dari pengetahuan, banyak banget kekurangannya mereka itu. Kayaknya faktor dari makanan kayaknya ya. Kayaknya beda soalnya dari ngomong aja kayak gitu. Dari pemikirannya, pemahamannya kayak gitu juga. Kasihan mereka itu hidup dalam kesengsaraan. Sengsara membawa luka, bukan membawa nikmat itu. Orang kayak gitu sebenarnya cuma pura-pura bahagia doang. Iya. Sebenarnya sengsara itu. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu udah penuh kebencian. Orang yang selalu ada kebencian dalam dirinya pasti itu dia batinnya dia nggak sehat lah, cuma pura-pura bahagia doang. Gitu teman-teman. Ada ya di mereka diciptakan, ya di kita mah nggak ada loh. Ada calo debat. Pergi ke sana, pergi ke sini, tang-tangin. Dia itu di Komalnya nggak diterima lagi, di Komal Kristen nggak diterima, coba-coba masuk sini gitu. Alternatif nama. Kalau pengalaman saya orang kayak gini gitu, dulu mendaftar jadi calo penumpang di terminal. Nah, tapi karena suaranya nggak layak, nggak ada sopir yang menerima. Nah gitu. Justru suaranya bagus itu nih. Anyung, kata anyung. Anyung mah, anyung. Ya, gimana orang mau naik? Apalagi kalau bilang pamempak, ayo coba. Halo, sebelahon. Belagu kata jelema teh, aduh ya Allah. Anyung. Anyut. Oh, anyut. Ay. Misalnya dari Blok M ke Bulungan. Ini ya. Ulungang, naik itu. Dia udah pernah magang 2 hari di terminal itu. Nggak sepi penumpang naik, digamparin sama sopir disuruh pulang. Bukannya itu yang nantang Bang Zuma ya Bang Handi? Orang tadi yang nantang Bang Zuma itu kan? Ya itu. Iya.
mau jadi calo lebat lu, calo menumpang aja nggak lulus lu. Gimana sih lu? Gue jadi lucu juga tuh orang. Danyut, ayo munyut. Danyut, munyut. Aduh, bener-bener ya. Can paleres atau jika aja lo mati, masih dilahirkan. Yang itu kan ada kisahnya itu kan yang orang kuning di rumah sakit. Apa? Orang Sumbi di rumah sakit lagi sakit. Siapa? Itu ada kisahnya itu. Saya ceritain. Suaranya nggak jelas. Ya, jadi dia jaga di rumah sakit. Ini terjadi sama dia nih, dia jaga di rumah sakit. Dia jaga omnya lah. Omnya namanya Alek. Ditelepon sama si Martin. Kunyuk, ya kenapa Tin? Gimana Om Alek? Om Alek keadaannya di rumah sakit. Mendingan gitu loh. Kedengarannya si Martin ini meninggal, udah di rumah persiapan pemakaman. Gara-gara dia nih, gitu loh. Maksudnya itu mendingan. Dia bilang mendingan. Dia kira meninggal gitu. Itu kan dia ya ceritanya ya. Bukan adalah bukan. Jadi dia ini ada suara nggak? Cek ada suara nggak? Ya udah mulai. Nah jadi dia kan sakit, nah, terus perawatnya kasih makan apa segala macam udah. Nah, mau pergi nih perawatnya. Bapak mau apa lagi Pak? Ya itu all katanya. All. Kontrol, maksudnya kontrol. Iya. Ibunya kontrol. Si pasiennya bilang ambilkan remote control, tapi si perawatnya dengarnya emut on all katanya. Burung aja. Terus Jauh amat remote control sama mood itu kan. Iya kan orang Sumbing kan tak bisa ngomong gitu kan ya. On all katanya. Ya yang kayak yang tadi ini perlu maksudnya orang kayak gini tadi dirukia di atas pohon. Sok lagu-laguan pengen jadi calo. Udah selesai, udah saya ambil kan dia. Ntar telepon aja nanti tak anterin. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih Kanda gua. Kanda, aku dapat ini tempat makan coto yang baru Soal Pagani. Malam ini yuk. Boleh tuh. Boleh. Aku jemput ya. Calling-callingan aja nggak usah dijemput. Jam berapa aja? Aku merapat. Aku naik ojek. Jangan lah, bisa jemput. Ntar pulangnya bareng. Oke, siap. Ulak balik capek atau? Hotel silakan naik. Bang Arif bener ya Bang Arif itu ya? Iya ada yang murtad nih. Ada yang murtad Kang, ada yang murtad Kang. Lu gua cari-cari, gua tunggu-tunggu, lu katanya mau ngopi bareng sama gua. Gimana sih lu? Apa Bang Adi? Ini nih si ateis. Enggak. Kalau Bang Arif lain. Ini pertama kali ada seorang Muslim ya menjadi wali kota ya di Amerika Serikat ya. Pemilihannya kemarin sore. Jadi sepanjang sejarah wali kota New York itu